Baiklah, tenang. Jangan khawatir. Kalian berdua siapa? Ini bukan tempat. Sembarang orang bisa masuk. Aku Sun Qingru. Aku di sini untuk membahas kerjasama dengan Longhao Group. Sun Qingru. Aku belum pernah mendengar nama itu. Tempat ini adalah Longhao Group. Ini bukan tempat sembarang orang bisa datang begitu saja. Kami ada tamu VIP yang datang hari ini. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil keamanan. Aku di sini di Longhao Group untuk menemui manajer Ziang. Bertemu manajer Ziang? Manajer Ziang? Banyak orang mencarinya setiap hari. Kau pikir kau siapa? Jangan jadi pengganggu di sini. Cepat pergi ke tempat yang sejuk untuk tinggal. Berhenti. Kau pikir kau siapa? Mau bikin onar di sini? Keluar dari sini, mengerti? Minta maaf pada Qingru. Apa? Masih mau berkelahi di sini? Tidakkah kau membuka matamu lebar-lebar dan lihat tempat apa ini? Ini Longhao Group. Kurasa kau sudah bosan hidup. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Minta maaf pada Sun Qingru. Aku tidak akan minta maaf. Apa yang bisa kau lakukan padaku? The film was translated and narrated by M Media. Minta maaf. Lupakan saja. Lin Shan, ayo kita kembali. Bicara tentang sombong. Aku ingin melihat siapa yang bisa pergi hari ini. Aku minta maaf. Aku minta maaf padamu atas namanya. Lin Shan, aku tidak akan membahas kontrak ini lagi. Ayo pergi. Apa? Kau mau pergi setelah berkelahi? Suruh dia berlutut di sini hari ini dan minta maaf padaku. Panggil aku kakek. Mungkin jika aku senang, aku akan melepaskanmu. Kau hanya bajingan. Dari mana kau mendapatkan wewenang sebesar itu untuk meminjam kekuasaan untuk menindas orang lain di sini? Apa kau percaya aku bisa menelepon dan menyuruh Siang Longhao datang? Apakah kamu kecanduan berpura-pura? Mengapa kamu tidak melihat dirimu baik-baik? Lihat dirimu sendiri. Lihat siapa dirimu. Bukankah kamu ingin menelepon? Ayo, aku akan membantumu melakukannya. Semua satpam, menuju pintu masuk utama. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan panggil aku kakek. Minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan menyuruhmu diusir. Jika ada yang berlutut, itu kau. Karena itu masalahnya. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak menahan diri. Serang dia. Bagaimana ini mungkin? Kamu sangat pandai berkelahi, bukan? Jadi, bagaimana jika kamu pandai berkelahi? Tidak peduli seberapa pandai kamu berkelahi. Kamu masih seseorang yang bersembunyi di balik punggung seorang wanita, gigolo kecil yang menyedihkan. Biar ku beritahu, hari ini, kamu bisa melupakan menginjakan kaki setengah langkah ke dalam perusahaan. Kalau begitu coba saja. Baiklah, mari kita lihat. Apakah kamu bisa mengalahkan 10 atau 20 orang selama aku di sini? Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki setengah langkah ke dalam perusahaan. Kami benar-benar di sini untuk bekerja sama dengan tulus. Kami tidak ingin membuat masalah. Bisakah Anda membuat pengecualian? Biarkan aku masuk sendiri saja. Apakah kamu tuli? Aku sudah bilang, selama aku di sini, kamu bisa melupakan menginjakan kaki ke Longhao. Perusahaan bahkan setengah langkah pun. Keluar. King Kai. Betapa meriahnya. Manajer Wan, aku bilang, grup Longhao ini membutuhkan orang-orang lama. Aku punya banyak. Mengapa kamu menemukan orang seperti ini? Mengganggu pemandangan. Ini seharusnya tamu terhormat yang disebutkan ketua. Ya. Aku akan menyuruh mereka pergi segera. Kalian berdua. Tolong. Kami tidak di sini untuk melamar pekerjaan. Juga. Namanya Lin Shan. Dia tunanganku. Winshan. Jadi ini pria menyedihkan ini. Kenapa dia bisa masuk? Kita tidak bisa masuk. Bagaimana status keluarga Kia? The film Bagaimana was status kau? translated and Tempat yang narrated bisa by didatangi M tuan Media. muda Kia. Kalian bahkan tidak pantas menjadi bukam siapa-siapa. Winshan. Dulu, keluargamu hancur total. Sepertinya kamu tidak tahu bahwa kamu bersembunyi di lubang menyedihkan selama 5 tahun. Dan baru sekarang berani keluar. Aku menasihatimu. Sebaiknya kamu menghargai hidupmu. Kalau tidak, suatu hari ketika tuan muda ini merasa ingin mengotori tangannya, aku akan membantaimu duluan.
mengirimmu ke bawah untuk bertemu kelompok. Bukan siapa-siapa itu. Hari ini, King Ru datang ke sini. Aku tidak akan membunuhmu. Apa katamu? Manajer Wan, dengar. Anak ini bilang dia ingin membunuhku. Biar ku beritahu, sepetak tanah tempat kamu berdiri ini, bahkan semut yang melihat, keluarga Qin kami harus berjalan memutari kami. Tuan muda di sini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak akan mengganggumu. Pergi. Kamu tidak layak. Jika kita tidak pantas, dia bahkan lebih tidak pantas. Winshan, aku lihat kamu, hari ini, menganggap kebaikan sebagai hal yang biasa? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Baiklah. Jika kamu tidak mendapatkan kontrak hari ini, kamu akan patuh berlutut untukku. Dan biarkan aku menunggangimu seperti kuda. Adapun Nona Sun di sampingmu ini. Jika kamu bersedia menghabiskan malam denganku, maka aku bisa melepaskan bajingan ini. Bagaimana? Jangan keterlaluan. Manajer Wan, lihat. Si cantik punya temperamen. Tapi, aku justru suka yang punya temperamen. Nona Sun, kamu seharusnya tidak tahu berterima kasih. Disukai oleh Tuan Muda Kia adalah keberuntunganmu. Keberuntungan ini untukmu. Kau mau? Kamu, Kesabaranku ada batasnya. Jika aku mendapatkan kontraknya hari ini, kau akan mati. Anda tidak menyadari kedatangan tamu terhormat. Maafkan kegagalanku menyambut Anda. Maaf, Direktur Zian. Anda di sini. Saya mewakili grup Ken untuk membahas kerjasama dengan Anda. Seseorang dari keluarga Ken. Ya, memang junior ini, Kinka. Mungkinkah kontrak ini sudah ditandatangani? Nona Sun, sudah sampai pada titik ini. Apakah Anda masih berpikir dia punya ruang untuk bermanuver? Direktur Siang bahkan sudah mengeluarkan kontraknya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda masih punya kesempatan? Jangan khawatir, kontrak ini pasti bukan milikmu. Lagi pula, orang yang bisa menandatangani kontrak dengan Direktur Siang pasti punya otak. Linshan, kematian sudah di depan mata. Namun Anda masih berbicara keras. Saya lihat seluruh tubuh Anda. Hanya mulut Anda yang paling tangguh. Direktur Zian, ini adalah, biar saya beritahu Anda, mitra grup Long Hao kami, kali ini adalah Nona Sun. $100 juta. Direktur Siang. Anda tidak salah, kan? Saya percaya pada kemampuan Nona Sun. Kami memiliki kerjasama yang menyenangkan. Direktur Zian, keluarga Sunnya hanyalah perusahaan kecil. Keluarga Qin kami adalah kerajaan bisnis. Mitra Anda, seharusnya kami hanya keluarga Qin. Beraninya Anda di grup Long Hao saya berbicara tentang kekuatan di depan. Qin Kai? Tidak penting. Kembali. Beritahu ayahmu. Kembali untuk membicarakan bisnis lain kali. Biarkan dia datang sendiri. Biarkan salah satu cucunya datang untuk membahas bisnis. Anda benar-benar berpikir Anda adalah bosnya. Baru saja, orang dari keluarga Qin ini tidak tahu diri. Berbicara kasar kepada kedua tamu terhormat. Mohon maafkan saya. Anda benar-benar tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi. Ini benar-benar bagus. Anjing bermata. Anda baru saja meremehkan saya. Berbicara kata-kata buruk, itu bukan urusan saya. Apa yang Anda lakukan tergeletak di sana? Cepat pergi. Anda berani memarahi saya hari ini. Saya akan The membunuh film was Anda. translated and Berhenti. narrated by M. Beraninya Media. Anda membuat masalah di grup Long Hao saya. Satpam. Tahan dia. Baik. Anda berani melakukan sesuatu kepada saya? Anda tidak takut pada keluarga Qin saya? Mencari balas dendam pada Anda? Mengingat kembali saat itu, Qin tua ini juga seorang pemimpin bisnis. Saya tidak menyangka keturunannya. Setiap generasi lebih rendah dari yang sebelumnya. Bahkan jika ayah Anda sekarang di depan saya tidak berani lancang seperti Anda. Anda tunggu saja. Ini belum berakhir. Tentu belum berakhir. Anda sekarang segera minta maaf kepada Nona Sun. Jika tidak, hancurkan keluarga Qin. Saya punya banyak cara. Kekuatan di balik grup Long Hao tak terduga. Keluarga Qin benar-benar tidak bisa menyinggung. Dia beruntung. Nona Sun, hari ini saya buta. Anda sangat murah hati. Maafkan saya kali ini. Qin Xiao. Apa kau ingat, kita baru saja bertaruh.
Sekarang kontraknya ada di tangan kita. Qin Xiao, aku bersedia mengakui kekalahan. Ini salahku. Mulut saya kotor. Nona Sun, mohon maafkan saya kali ini. Lin Shan, kali ini, lupakan saja. Qin Xiao, aku memaafkan permintaan maafmu kali ini. Sangat tulus. Aku akan melepaskanmu. Biarkan kau hidup beberapa hari lagi. Tapi, melihatmu barusan, demi kesombongan, hanya melepaskanmu begitu saja. Aku kesal. Anda, apa yang Anda inginkan? Qin Xiao, kalau begitu tolong, berlututlah di sini sampai besok pagi. Jika kau masih bisa berdiri, kau dipersilakan untuk membalas dendam padaku. Berlutut, atau merangkak. Keduanya boleh. Lihatlah, tidak kurang dari 1 menit pun. Jelas, Tuan Lin. Nona Sun, mari kita ke kantor dan menandatangani kontrak. Lin Shan, cepat atau lambat, saya akan menghancurkan Anda. Silakan duduk. Nona Sun, ini dia. Terima kasih, Manajer Ziang. Kontrak ini terlalu penting bagiku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana. Harus berterima kasih padamu. Sama-sama, itu hanya bantuan kecil. Jika Anda harus berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada Tuan Lin. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi mengurus hal lain. Silakan anggap seperti rumah sendiri. Jika Anda punya pertanyaan, tanyakan kepada manajer Wang. Kalau begitu, setelah kontrak ditandatangani, kami tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah, hati-hati. Lin Shan, terima kasih. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku akan mentraktirmu makan besar. Ayo pergi. Bukankah ini si cantik kelas kita? Li Mei. Kau juga datang untuk minum kopi dengan pacarmu, Li Mei. Lama tidak bertemu. Kau sering kesini juga. Pacarku sangat hebat. Tentu saja aku sering datang ke sini. Tidak seperti beberapa orang. Sampah macam apa yang mereka temukan. Lihatlah penampilan lusuh itu. Sayang, Anda tidak seharusnya berbicara seperti itu. Ini disebut selera masing-masing. Xiangkan. Oh, begitu. Kopi ini pasti tidak murah juga, Kak. Aku takut ini mungkin menghabiskan uang suamimu. Gaji setengah tahun. Ada apa? Apa kamu punya cukup uang? Li Mei, aku rasa aku pernah memprovokasimu. Kenapa kau bicara? Sangat tidak menyenangkan. Apa kami mengatakan sesuatu yang salah? Bukankah kau selalu punya selera yang buruk? Sayang, sudah cukup. Bagaimanapun juga, kita teman sekelas. Kamu seharusnya tidak bicara sekasar itu. Siapa suruh? Wanita ini, dia tidak punya nasib baik sepertimu? Benar, kan? Sayang sekali. Gadis sebaik itu, diambil oleh bajingan. Sayang, kau benar. Aku seharusnya tidak mengejek mereka. King Ro, maaf. Kami seharusnya tidak mengatakan yang sebenarnya. Sayang, kamu salah bicara lagi. Bukan berarti kita tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Tapi kita tidak seharusnya bicara dengan orang-orang seperti ini. Kita tidak seharusnya bicara dengan para bajingan ini. Jika kita bertemu orang-orang seperti ini, tidak terhormat. Beranda lagi, kita harus berpura-pura tidak melihat mereka. Sayang, kau benar. Lin Shan, apa kau sudah selesai minum? Kalau sudah selesai, ayo pergi. Jangan biarkan bajingan itu merusak suasana hatimu. Ayo pergi. Nah, siapa yang kamu sebut bajingan? Aku orang yang berbudaya. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelmu untuk berdebat dengan orang sepertimu. Begitu banyak makanan sisa. Sungguh sia-sia. Pelayan, Ayo bereskan semua ini. Li Mei, Lupakan saja. Jangan pedulikan mereka. Ayo pergi. tunggu. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Besok malam pukul 7 malam, ada reuni kelas. Sudah bertahun-tahun. Kenapa kau tidak ikut bergabung dengan kami? Bertemu kembali. Bagaimana kalau kau ejak pacarmu juga? Tidak. Tidak tertarik. Apa kau tidak tertarik? Atau karena pacarmu tidak pantas diperkenalkan? Takut kehilangan muka di depan teman-teman lamamu? Kehilangan muka? Baiklah, aku akan pergi kalau begitu. Orang yang kusukai, bagaimanapun juga tetap baik. Tidak seperti orang sepertimu, yang membuat diri sendiri jadi tontonan. Baiklah kalau begitu, besok malam pukul 7 malam. Hotel Wanyao, kamar 888. Reuni kelas yang diselenggarakan oleh kakak Fen. Jangan pergi sampai kita bertemu. Sungguh perusak suasana. Sayang, ayo pergi. Oi, benar. Besok malam, siapapun yang tidak datang harus masuk ke grup chat kelas dan menggonggong seperti anjing.
mengaku kalau mereka bajingan. Sayang, kau nakal sekali. Sayang, ayo pergi. Sangat kekanak-kanakan. Ayo pergi. Pergi. Raja Dewa, Tuan Kota baru saja mengirim seseorang untuk mengantarkan harta karun tak ternilai, kalung cinta abadi. Mereka bilang itu adalah permintaan maaf atas masalah yang menyangkut keluarga Xiang. Cinta abadi? Benar sekali. Tuan Kota secara pribadi pergi ke perbendaharaan negara dan memilih pengrajin ahli desain huaxia yang terkenal, karya Agung Master Lu sebelum pensiun. Ini melambangkan bahwa pemakainya akan dilindungi oleh Dewa Cinta selamanya. Baiklah, suruh dia mengantarkannya besok ke Hotel One Hao. Ya, Teman-teman sekelas, semuanya, harap tenang. Fakta bahwa kita bisa berkumpul di sini hari ini, itu semua berkat kakak Fan. Coba. Apa-apaan terima kasih, atau tidak terima kasih, kita semua teman sekelas bisa berkumpul bersama. Itulah yang membuatku senang. Kakak Fan, Anda terlalu rendah hati. Hotel One Hao ini adalah salah satu tempat terbaik di sekitar sini, terutama kamar 888 ini. Itu hanyalah VIP. Dari para VIP, ini bukan sesuatu yang sembarang orang bisa pesan. Ini hanya mungkin karena kakak Fan kita punya koneksi yang The hebat. film was Jika itu translated orang lain, and apalagi narrated memesan by kamar M pribadi, Media. mereka bahkan tidak bisa menghubungi meja depan. Tepat sekali. Ayo, kakak Fan, aku akan bersulang untukmu. Bukankah ini kecantikan kelas kita yang datang? Sun Qingro, siapa pria ini yang berdiri di sampingmu? ini pacarku, Lin Shan. Apa semua orang dengar itu? Dia bilang pria yang berdiri di sampingnya adalah pacarnya. Menarik, aku berkata, Sun Qingro, aku mengejarmu begitu keras selama sekolah. Tapi kamu benar-benar menolak apapun yang terjadi. Dan sekarang kamu bersama bajingan seperti itu? Apa kamu bercanda denganku? Xiao Fan, aku rasa kau sudah minum terlalu banyak. Jaga bicaramu. Sun Qingro setidaknya seorang kecantikan kelas. Bagaimana seleranya bisa begitu buruk? Dia menemukan seorang bajingan. Jangan meremehkan bajingan itu. Memang begitu. Siapa yang tahu dia dari mana? Mungkin dari gunung. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang udit. Dengan sikapnya yang seperti itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak Fe? Sun Qingro, oh Sun Qingro, sebagai hukuman karena terlambat, kamu harus menghabiskan segelas anggur ini. Baru setelah itu, kamu bisa duduk. Permisi, dia tidak bisa minum alkohol. Siapa kamu? Ini urusan antara kami teman sekelas. Apa hubungannya denganmu? Karena aku pacarnya. Maafkan kami terlambat. Lama tidak bertemu. Ketua Shen, Ketua Shou, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Pacarku baru saja membeli yang baru, model Tesla. Kami baru mulai mengendarainya belum lama ini. Jadi, kami terlambat. Tesla model baru, tidak banyak di pasaran kan? Lebih dari sekadar beberapa. Ini edisi terbatas. Kamu belum tentu bisa membelinya bahkan dengan uang. Aku bilang Li Mei, setelah bertahun-tahun, kamu benar-benar semakin mengesankan. Tidak seperti orang-orang tertentu. Yang sekarang ini, entah bagaimana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Lihatlah kamu bicara. Aku baru saja mendengar bahwa jika kamu terlambat, kamu harus minum segelas hukuman. Benar, benar. Bagaimana kalau begini? Xiao Mei dan aku, keduanya dihukum. Benar, kami tidak seperti orang-orang tertentu. Tidak ragu-ragu di antara teman sekelas. Aku tidak berani bermain dan tidak bisa menerima kekalahan. Ayo, mari kita minum ini dulu sebagai tanda penghormatan. Minum. Ayo, ayo, ayo. Semua duduk. Aku bilang, kau benar-benar berani membawa pacar brengsek. Milimu itu? Apa? Kalian saling kenal? Ya, tadi malam. Kami kebetulan bertemu di kedai kopi, tapi aku beritahu ya, untuk membuat Dewi di hati kalian datang. Aku benar-benar mengerahkan banyak usaha. Aku sudah tahu. Si cantik kelas kita punya standar yang sangat tinggi. Tidak pernah ikut dalam reuni kelas seperti kita. Lin Shan, bagaimana kalau kita pergi saja? Tidak apa-apa. Jangan marah pada mereka. Ayo duduk dulu. Li Mei, kalungmu benar-benar indah. Ini edisi terbatas merek lebar, kan? Tidak terlalu mahal, tapi untuk hal-hal seperti ini, sayangku, sepanjang tahun, aku bahkan tidak tahu berapa potong yang dia belikan untukku. Tentu saja. Xiao Mei, selama kamu menyukainya, aku akan memberimu apa saja. Bahkan jika kamu menginginkan bintang-bintang di langit atau bulan, aku akan memetiknya dan memberikannya padamu. Itu membual tanpa dasar yang jelas. Ya, orang-orang yang mampu berbicara dengan kemampuan. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu, omongan mereka hanya omong kosong. Aku benar-benar iri padamu. Jika aku punya pacar seperti ini, itu akan sangat bagus. Tidak seperti beberapa orang. Bahkan jika dia bekerja selama 2 kehidupan.
Dia tidak akan mampu membeli setengah dari kalung ini. Baiklah. Jangan marah lagi. Kalau kau tidak suka, kita bisa pergi kapan saja. Sebentar lagi, aku akan membuat mereka terkejut sampai ternganga. Aku bilang, King Ro, lihatlah orang lain. Pacar Li Mei, kedermawanannya benar-benar mewah. Sekarang lihatlah pacarmu. Apa yang bisa dia berikan padamu sebagai hadiah? Aku tidak butuh hadiah mahal. Selama dia orang baik, itu sudah cukup. Apakah ada wanita yang tidak suka hadiah? Apakah mengakui bahwa kau miskin? Sesulit itu. Hadiah King Ro akan segera tiba. Benar-benar membual tanpa berpikir panjang. Dan hadiah yang datang hanya dengan mengatakannya. Kau pikir kau siapa? King Ro, katakan padaku, kamu sangat cantik. Tapi selera dan otakmu, kenapa begitu naif? Sun Qingro. Aku tidak menyangka standarmu untuk pasangan benar-benar semakin rendah. Keluarga Xiang Haotian dihancurkan belum lama ini. Aku tidak menyangka kau akan menemukan pasangan baru secepat ini. Tepat sekali. Dan kamu bahkan menemukan pria naif yang hanya tahu membuah. Xiang Haotian, bukan pacarku. Pacarku selalu hanya satu. Itu Lin Shan. Sun Qingro, kamu baik-baik saja? Siapa yang tidak tahu ini? Masalah keluarganya. Masalah keluarganya. Lingkaran teman sekelas sudah menyebar. Keluarga Xiang itu apa? Bagaimana bisa hancur? Aku sudah mendengar tentang ini. Ini sepertinya apa? Apa yang tersinggung oleh Xiang Haotian? Orang yang tidak boleh disinggung. Ini Xiang Haotian dan ayahnya. Kematian itu begitu tragis. Tidak disangka, King Yu. Begini cara diumumkan kepada publik. Dasar bajingan. Apa yang kamu tertawakan? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Jika bukan karena Xiang Haotian, aku menyinggung seseorang yang seharusnya tidak aku singgung. Di mana kamu dan King Ro bersama? Dan juga King Ro, aku memberimu satu kesempatan lagi sekarang. Tinggalkan bajingan ini. Selama kamu bisa bersamaku, aku akan menjadikanmu di dunia wanita paling bahagia. Tentu saja. Selama kamu bisa memberiku melepaskan. Jika kau berani, bersikaplah lembut. Aku mematahkan tanganmu. Kamu. Kau baik-baik saja. Nah, kamu tunggu aku. Aku bilang Sun Qingro, jangan salahkan kami karena tidak mengingatkanmu. Perhatikan baik-baik. Pacar ini, jangan sampai dia mengatakan sesuatu yang salah. Orang penting apa yang kamu singgung, juga hancur. Kalau begitu dalam kasus ini, kamu topi pembunuh suami. Tapi itu sudah dikonfirmasi. Jika aku The adalah film Sun was Qingro, translated aku pasti and tidak akan ragu narrated by memilih M untuk Media. mengikuti kakak Fen bersama. Dijamin setiap hari melayani kakak Fen, nyaman. Kakak Fen tampan dan kaya. Yang terpenting, status ini juga terhormat. Dia adalah kerabat penguasa kota. Jika aku bisa mendekatinya, bukankah itu mungkin sukses? Berhentilah melamun. Siapa yang tidak tahu kalau kakak Fan selalu menyukai Sun Qingro? Apa urusanmu? Apa bagusnya dia? Kau bukan apa-apa selain pembawa sial. Dasar bajingan, kamu tidak punya hak bicara di sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi hari ini. Keluar. Keluar. King Ro, meskipun kamu bersama Xiang Haotian sebelumnya, bersama keluarga Xiang bukan keluarga terkenal, tapi kamu bisa menjalani di rumah Xiang kehidupan seorang istri kaya. Meskipun keluarga Xiang sekarang sudah musnah, tapi kamu harus melakukan ini bersama bajingan. Aku yang pertama tidak setuju. Jadi, King Ro, aku harap kamu bisa memberiku kesempatan. Biarkan aku, Xiao Fen, menjadikanmu wanita paling bahagia. Selama kamu menikah denganku, aku akan memberimu kekayaan dan kemuliaan tanpa akhir. Baiklah, Aku tidak mau. Kamu baik-baik saja. King Ro adalah pacarku. Dengan siapa dia ingin bersama, bukan urusanmu. benar-benar lelukon. Kau, sampah tak berguna, yang hanya tahu membuang. Apa yang bisa kau berikan pada King Ro untuk kebahagiaan? Itu urusanku, bukan urusanmu. Kau, King Ro, kebahagiaanmu, hanya aku yang bisa memberikannya padamu. sayang, cincin ini dari merek L. Ini adalah edisi terbatas yang dibuat khusus, bernilai 30 juta. Orang sepertimu, sepanjang hidupmu, aku takut kau bahkan belum pernah melihatnya, kan? Sampah seperti ini, bahkan jika kau memberikannya padaku, aku tidak akan menginginkannya. Seseorang yang harus mengencangkan ikat pinggangnya hanya untuk membeli secangkir kopi, menabung selama setengah tahun. Siapa sebenarnya yang memberimu kepercayaan diri ini? Hei, kau terlalu berlebihan berakting, kan? Jika kau bahkan bisa membeli yang palsu, aku akan mengagumimu, sesuatu yang bernilai puluhan juta. Dan kau meremehkannya, aku hanya tidak percaya. Kau, sampah tak berguna, yang hanya tahu membuang.
Bisakah kau mengeluarkan sesuatu yang lebih baik? Bagaimana jika aku bisa mengeluarkan sesuatu? Lelucon, jika kau bisa mengeluarkan sesuatu, maka berapapun nilainya, aku akan memberimu uang sebanyak itu. Tapi jika kau tidak bisa mengeluarkan apa-apa, di depan semua orang di sini, berlutut dan minta maaf padaku. Baik, Siapa kau? Aku membawa barangnya. Aku bicara padamu. Tidak bisa mendengarku? Lepaskan. Aku sedang berbicara dengan Tuan Lin, bukan giliranmu. Kau sampah tak berguna untuk menyela? Baiklah, kau sampah tak berguna. Kau bahkan menemukan dirimu seorang pengawal yang lumayan tampan. Carl, jika kau punya uang ini, kau seharusnya membelikan King Roll lebih banyak. Hadiah yang layak sebagai gantinya. Apa yang kau lakukan di sini? Bertingkah seperti orang penting? Kakak Van benar. Aku pikir dia hanya berpura-pura kaya. Siapa tahu dari mana dia mendapatkan kotak palsu untuk menipu orang. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Penguasa kota ini adalah kerabatku. Berdasarkan senioritas, aku harus memanggilnya paman buyut kedua. Dan kau, aku lihat kemampuanmu. Cukup bagus. Kenapa kau tidak mengikutiku saja? Berapa yang diberikan anak ini padamu? Aku akan memberimu 10 kali lipatnya. Tidak. Bagaimana kalau aku memberimu 20 kali lipat? Hanya berdasarkan dirimu, kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Lin. Sehelai rambut pun, kamu tidak bisa dibandingkan dengan. Aku harap kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Bajingan seperti ini, dia bahkan tidak bisa. Hadiah yang layak, mengeluarkan apa yang dia punya untuk dibandingkan denganku? Buka matamu, dan lihatlah baik-baik. Ini dari Huaxia kami, pengrajin desain terkenal, Master Lu, mahakarya terakhir. Ini adalah kalung yang melambangkan kehidupan abadi pemakainya, dilindungi oleh Dewa Cinta. Ayolah, bagaimana mungkin cinta abadi ini adalah milik penguasa kota? Koleksi pribadi, ini selalu ada di penguasa kota, pavilion harta pribadi. Bagaimana mungkin itu ada di sini? Jadi, benda ini pasti palsu. Ku bilang, bajingan, aku menemukanmu sekarang berpura-pura. Semakin kecanduan, tepat sekali. Bahkan tidak repot-repot bertanya-tanya tentang kakak Van kita. Dan apa hubungannya dengan penguasa kota? Mengeluarkan kalung palsu dan berani mempermalukan diri sendiri. Menurutku kau seharusnya berlutut lebih cepat dan meminta maaf kepada kakak Van. Tuan Lin, kalung hadiah dari penguasa kota. Kau berani bilang itu palsu? Pantas dipukuli? Baiklah, kau berani memukulku? Aku akan menelepon sekretaris Wu. Sekarang juga, aku ingin melihat apakah benda ini asli atau palsu. Kau tunggu saja aku. Halo, sekretaris Wu. Aku di Hotel Marriott. Kamar 888. Seseorang memegang cinta abadi palsu, berkeliling di sini, menipu dan memperdaya, dan memfitnah reputasi penguasa kota di mana-mana. Ya, tolong cepat datang. Baiklah, aku akan menunggumu. Tunggu saja, sekretaris Wu akan segera datang. Ketika itu terjadi, kalian semua tidak akan bisa pergi, terutama kau. Lin Shan, bagaimana kalau kita sudahi saja? Aku tidak ingin mempermasalahkan ini. Minta maaf saja padanya, dan semuanya akan baik-baik saja. jangan khawatir. Orang-orang yang akan meminta maaf nanti adalah mereka. Sun Qingru, aku sarankan kau untuk tetap membiarkan pacarmu berlutut kepada kakak Fen dan meminta maaf dengan tulus. Jika kakak Fen senang, mungkin dia akan melepaskanmu. Aku menyarankanmu untuk tetap patuh mengakui kesalahanmu. Jika tidak, ketika sekretaris Wu tiba nanti, kalian akan dalam masalah. Bukankah begitu? Benar. Lin Shan, kenapa kau tidak pergi dulu? Kita semua teman sekelas. Mereka tidak akan mempersulitku. King Ro, percayalah padaku. Mereka akan mendapatkan balasannya nanti. Sekretaris Wu. Siapa yang mengambil KKD maksud dan mencoba menipu orang di sini? Sekretaris Wu. Anda akhirnya di sini. Anak ini, dia memegang yang palsu, tapi dia bersikeras itu asli. Yang asli ada di ruang harta karun Tuan Kota. Bukankah begitu? Bagaimana, Sekretaris Wu? Lihat, sudah kubilang, benda ini pasti palsu. Aku pernah melihat yang asli. Kau tidak bisa membayangkan betapa indahnya itu. Kalung itu asli, tidak mungkin palsu. Bagaimana mungkin? Sekretaris Wu, apakah Anda salah? Kalung itu memang asli. Ketua Pavilion secara pribadi mengeluarkannya dan memberikannya kepada tokoh penting. Ini tidak mungkin. Sekretaris Wu, dia hanya bajingan. Bagaimana mungkin dia menjadi tokoh penting itu? Bukankah begitu? Jika ini asli, berapa harganya? Aku ingat, bertahun-tahun lalu, seseorang menghabiskan miliaran untuk membelinya di lelang dan kemudian memberikannya kepada Tuan Kota. Dan sekarang, aku khawatir itu sudah harta yang tak ternilai. Apalagi yang bisa dikatakan sekarang? Bajingan, tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Sekretaris Wu? Benda ini diberikan oleh Tuan Kota kepada tokoh penting. Kau hanya bajingan. Kau pikir kau tokoh penting itu? Percaya atau tidak? Benda ini, apakah ini asli atau tidak?
Bukankah seharusnya kau memenuhi janjimu? Tidak mungkin. Benda ini pasti telah dicuri olehmu dari Tuan Kota. Aku akan menelepon polisi sekarang. Oi, benar. Aku The juga film perlu was menelepon Tuan Kota translated dan and memastikan kau narrated membusuk by di penjara. Media. Tunggu saja. Chauvin, kau hanya kerabat jauh. Tuan Kota, berhentilah menggunakan namanya untuk menipu orang di sini. Sekretaris Wu, aku, Chauvin. Cukup. Apa kau ingin aku menelepon Tuan Kota sekarang? Sekretaris Wu, bukan itu maksudku. Baiklah, aku mengakuinya. Baiklah, aku mengaku kalah. Baiklah. Kemana perginya? Kesombonganmu yang tadi. Oh, benar. Bukankah kau baru saja mengatakan, selama benda ini asli, kau memberiku uang berapapun? Benar. Ya, aku mengatakannya. Kenapa? Kalau begitu ambil uangnya. Kau. Baiklah, aku akan mengaku kalah kali ini. Bajingan. Kau tunggu saja aku. Oh ya? Lin Shan, cinta abadi ini. Apakah itu benar-benar diberikan kepadamu oleh penguasa kota? Ya, ada apa? Ini Sun Tian. Saat ini. Kenapa dia menelponku? Halo, Sun Tian. Ada apa? Datanglah ke perusahaan segera. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Nyamai? Aku memberitahumu, King Rong. Batas waktu yang kita bicarakan sebelumnya sudah tiba. Kau harus memenuhi janjimu. Bersiaplah untuk menikah dengan Tuan Muda Kia. Kontraknya. Aku sudah mendapatkannya. Ini tidak mungkin. Metode apa yang kau gunakan untuk mendapatkan kontrak grup Longhao? Metode apa yang aku gunakan? Tidak perlu diberitahukan padamu, kan? Kau harus memenuhi janjimu sekarang. Cepat pergi. Kau. Sun Qingru, jangan berpikir kau sendiri punya pengaruh sebesar itu. Menurutku, pasti grup Longhao mempertimbangkan reputasi kakek tua kita, sehingga mereka memberikan proyek ini. Jati ini tidak dihitung. Kau bicara omong kosong. Kontrak ini jelas ditandatangani olehku dan Ketua Siang. Itu juga karena kau mengandalkan latar belakang keluarga Sun, sehingga kau punya kesempatan mendapatkan kontrak itu. Jadi mulai sekarang, proyek ini, pekerjaan selanjutnya, tidak ada hubungannya denganmu. Semuanya diserahkan kepada Sun Tian untuk dikelola. Sun Qingru, jangan berpikir kau punya kemampuan sebesar itu meninggalkan keluarga Sun kita. Kau bukan apa-apa. Cepatlah, bawa bajingan ini dan pergi. Cukup. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku bertanya padamu. Keluarga Sun ini dan Siang Longhao, apa sebenarnya hubungan mereka? Ketika kakek tua masih hidup, dia adalah tokoh terkemuka di kota Shou, sangat terkenal. Seorang tokoh besar kelas atas. Kalau begitu Ketua Siang pasti menyukai koneksi keluarga kita dan ingin membangun hubungan baik dengan keluarga kita. Kau bajingan. Apa yang kau tertawakan? Maaf. Tidak bisa menahannya. Sejauh yang aku tahu, Siang Longhao menghormati tuan tua. Itu juga saat dia masih hidup. Perusahaan saat ini, tanpa dukungan pahit Qingru, hanyalah kekacauan yang berantakan. Siapa yang kau sebut berantakan? Kau sudah keterlaluan. Taman kedua, aku memberitahumu. Aku tidak mengandalkan siapapun. Kontrak ini adalah sesuatu yang kudapatkan untuk perusahaan. Sendiri, kau bilang kau mendapatkannya. Sendiri, kau mendapatkannya sendiri? Apa kau menganggap kami seperti anak 3 tahun? Apa kau mencoba menipu kami? Cepat letakkan kontraknya. Bawa sampah tak berguna ini, dan pergi. Kau, Qingru, ayo pergi. tapi, Jangan khawatir. Nanti, mereka akan memohon padamu untuk kembali. ayo pergi. Lin Shan, aku tidak mengerti. Kenapa kau menghentikanku barusan? Jangan khawatir, orang-orang Longhao tidak akan memperhatikan mereka. Ayo pergi. King Yu, kirim semua informasi tentang keluarga Sun dari beberapa tahun terakhir ini kepada Direktur Siang dari Longhao. Siapa kau? Kami di sini untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan grup Longhao. Cepat lihat, jika tidak ada masalah, cepat tanda tangani. Kami ada urusan lain. Permisi. Apakah Nona Sun sudah tiba? Nona Sun?
Sun Qingro? Ada apa dengan dia? Kontrak ini hanya bisa ditandatangani dengan Nona Sun. Sun Qingro tidak bisa mewakili keluarga Sun. Lagi pula, kontrak ini ditandatangani dengan grup Longhao. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang seperti kami yang memiliki kemampuan untuk menandatanganinya. Adapun Sun Qingro itu, dia hanya mendapatkan keberuntungan dari kakek tua keluarga Sun untuk cukup beruntung mendapatkan proyek ini. Jika kau bertanya padaku, kontrak ini tidak ada hubungannya dengan dia. Direktur Siang telah memberikan instruksi. Perjanjian ini hanya bisa ditandatangani dengan Nona Sun karena Nona Sun belum datang. Kalian berdua, silakan pergi. Apa? Kau pikir kau siapa? Kau hanya orang tak berguna. Segera suruh Direktur Xiang Longhao keluar menemuiku. Kurang ajar. Direktur Xiang itu orang yang bisa kau temuin kapan saja kau mau. Jika Direktur Xiang tidak memberi instruksi, kau bahkan tidak akan bisa masuk gerbang grup Longhao. Kau sampah tak berguna. Berhenti berteriak di sini. Aku beritahu kau, jika kau menunda kerja sama proyek penting ini, bisakah kau bertanggung jawab? Aku sampah tak berguna. Kalau begitu, kau bahkan lebih buruk dari sampah tak berguna. Datang ke grup Longhao dan berteriak padaku. Apa kau pikir grup Sunmu benar-benar punya kepercayaan diri seperti itu? Unta yang kelaparan pun masih lebih besar dari kuda. Terlebih lagi, kau hanya sampah tak berguna. Aku lihat kau tidak akan menyerah sampai kau melihat peti mati. Sekretaris Zhao, bawakan aku dokumen-dokumen itu. Dokumen-dokumen di sini berasal dari grup Sunmu. Semua proyek selama bertahun-tahun. Kau, Sun Tian, apa yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun? Semua proyek kerugian total. Tidak ada yang menguntungkan. Ini materi-materi ini, bagaimana dia bisa punya? Siapa yang tahu kau? Dari mana kau mendapatkan ini? Materi palsu. Benar atau palsu? Kau tahu dengan jelas. Kau dari grup Sun. Uang sedikit itu, kau sudah dikalahkan. Grup Sun kami. Kau bajingan. Apa kau tahu apa? Sun Tian. Jangan tidak tahu malu. Jika bukan karena demi Nona Sun, kau masih bisa berdiri di sini. Jika kau di sini mengucapkan satu kata lagi, aku akan segera mengakhiri semua kerjasama dengan grup Sun. Kau, biarkan aku pergi sekarang juga. Kau bilang batalkan, lalu batalkan. Aku beritahu kau, kontrak ini sudah kutandatangani. Atau kau tanda tangani ini untukku. Atau Xiang Longhao, keluar dan temui aku. Siapa yang berteriak di sini? Bos Xiang, Manajer Wan, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Baik. Bos Xiang, saya Sun Tian dari grup Sun. Kami datang ke sini khusus untuk berbicara dengan Anda, penandatanganan kontrak. Sun Tian, kau di mataku hanya seorang bajingan. Beraninya kau datang menandatangani kontrak denganku? Seberapa jauh aku bisa pergi? Bos Xiang, lihat, apakah ada kesalahpahaman? Ya, Bos Xiang, mari kita diskusikan dengan cermat. Apalagi yang kalian diskusikan? Cepat panggil Nona Sun, datang untuk menandatangani kontrak. Jika tidak, perjanjian sebelumnya semuanya batal. Kau harus menekan, mengganti rugi aku atas pelanggaran kontrak. Sun Qingro, apakah kau melakukan sesuatu di balik layar, membuat Bos Xiang tidak menandatangani kontrak The dengan film kami? was translated Kembali, di and balik layar. narrated by Berhenti M berpura-pura. Media. Jika bukan karena kau, perusahaan telah menderita kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Materi-materi itu akan datang dengan sendirinya. Qingro, tapi aku tidak punya kemampuan sehebat itu. Biarkan Presiden Xiang mendengarkannya. Dan, kurasa aku sudah mengatakan itu sebelumnya. Bos Xiang, itu tergantung pada wajah orang tua itu. Baru saja menandatangani kontrak ini. Lin Shan, diam. Urusan keluarga Sun kami. Kau, orang luar, sebaiknya jangan ikut campur. Sun Qingro, jika kau masih ingin kembali ke keluarga Sun, segera pergi dan ambil kontrak ini dan tanda tangani untukku. Jika aku tidak salah ingat, sepertinya kamu sudah mengusir Qingro dari keluarga. Pria cantik yang hidup dari wanita. Masalah yang menyangkut keluarga Sun kita. Apa urusanmu untuk bicara? Di mataku, Lin Shan adalah keluargaku. Karena kalian sudah mengusirku dari keluarga Sun, mengapa aku harus mewakili kalian untuk menandatanganinya? Qingro, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan kami. Tapi, bahkan jika kau tidak mempertimbangkan perasaan kami, pikirkan kakekmu. Untuk keluarga kita,
untuk perusahaan kita. Apa yang dia korbankan? Baiklah. Aku berjanji padamu. Kontrak ini, King Ro bisa menandatanganinya. Tapi, kau harus memberikan ekuitas perusahaan ini dan hak-haknya kepada King Ro. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan untuk campur tangan dalam urusan perusahaan lagi. Lin Shan, King Ro sudah setuju. Aku tidak mengerti. Kenapa kau, orang luar, terus ikut campur urusan keluarga Sun kami? Apa yang kau lakukan? Tepat sekali. Berhentilah ikut campur dalam urusan keluarga kami. King Ro, sayang, tentang apa yang terjadi sebelumnya. Aku salah. Bibi kedua minta maaf padamu. Baiklah, saat ini, kau adalah orang yang paling mampu. Di keluarga Son kita, Direktur Siang mengatakan kontrak itu secara khusus memintamu untuk menandatanganinya. Demi wajah kakek, tolong bantu keluarga Son kita. Benar sekali, Kim Ro. Saat kakakmu masih hidup, dia memberitahuku bahwa keluarga Sun harus makmur. Sekarang adalah waktu terbaik. Bagaimanapun juga, kau harus memenuhi keinginan terakhir kakak. Bukankah begitu? The Kim film Ro, was lihat. translated and narrated by Kakak paling M. menyayangimu saat dia masih hidup. Kau tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat keluarga Sun kita berakhir begitu saja, kan? Baiklah, demi kakek, aku berjanji padamu. Tapi, aku harus kembali ke perusahaan sebagai ketua. Hanya dengan cara ini, aku bisa memenuhi keinginan terakhir kakek. Baiklah, aku setuju. Semuanya, tolong jangan masuk dulu. King Ro dan aku bisa masuk. Lin Shan, jangan memancing masalah. Membiarkanmu ikut sudah memberi muka pada King Ro. Pergi sana. Kontrak itu dinegosiasikan oleh Lin Shan dan aku. Kalian semua tunggu di sini. Nona Sun, Tuan Lin, masuklah. Silakan duduk. Ini adalah perjanjian tambahan untuk kontrak kita. Silakan lihat. Terima kasih, Direktur Siang. Direktur Siang, sama sekali tidak akan ada masalah dengan tindak lanjut kontrak ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Bisa bekerja sama dengan Nona Sun, juga keberuntunganku. Kontraknya sudah ditandatangani. Ya, Apa yang kau lakukan? Kau bajingan, minggir dari jalanku. Kontraknya sudah ditandatangani. King Ro sekarang, manajer umum perusahaan. Kau masih ingin merebut kontraknya? Ini adalah perusahaan milik keluarga Sunku sendiri. Orang luar tidak bisa ikut campur. Keluar. Kalian semua, dengar. Jika kau berani merebut kontraknya lagi, King Ro, kau kembali. Segera batalkan kerjasama ini. Lupakan saja. Sama saja siapapun yang mendapatkan kontraknya. Bagaimanapun, itu milik keluarga Sun. Oh ya, tanggal pemakaman kakekmu sudah dekat. Saat ini, belum ada lahan pemakaman yang cocok. Mari kita kembali dan diskusikan. untuk masalah semacam ini, kau orang luar, jadi kau tidak perlu ikut campur, kan? Lin Shan, kau pulang dan tunggu aku dulu. Demi Tuan Tua Sun, masalah ini berakhir di sini. Jika di masa depan, kau berani menyentuh seujung jari King Ro, aku tidak akan tinggal diam. Tanah pemakaman kakek, aku sudah mengurusnya. Kau harus memenuhi janjimu sekarang, kan? Apa? Benarkah pemakaman Shanghai? Dan itu standar tertinggi, dengan feng shui dan lokasi terbaik. Kontraknya ini pasti palsu. Apakah ini nyata atau palsu? Tidak bisakah kalian lihat sendiri? Jadi bagaimana jika kontrak ini asli? Ini hanya memberikan tuan tua lahan pemakaman yang lebih baik, itu saja. Taman kedua, bibi kedua. Aku harap kalian mengerti, nasib perusahaan ada di tanganku. Hanya aku yang bisa menyelamatkan perusahaan. Hal-hal seperti hari ini, aku tidak ingin itu terjadi lagi. Sun King Ro. Bahkan jika posisi presiden perusahaan diserahkan kepadamu. Jadi apa? Perusahaan berantakan di dalam, perlu ditangani. Bisakah kamu menyelesaikannya sendiri? Menurut pendapat saya, perusahaan itu diserahkan kepada Anda dalam waktu kurang dari sebulan. Itu harus tutup dan bangkrut. Adapun presiden ini, itu seharusnya masih milik keluarga kita. Sun Tian, jangan keterlaluan. Aku bisa mengelola perusahaan dengan baik. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Apakah kamu bisa mengelolanya dengan baik atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi, dana kerjasama proyek dari grup Kian belum terkumpul. Karena kamu sangat mampu. Maka kamu pergi dan dapatkan uang ini. Kembali, saya akan memberimu 3 hari. Sun King Ro. Oh tidak, Presiden Sun. 3 hari? Apakah itu cukup waktu? Pembayaran terakhir dari grup Kian selalu menjadi masalah yang rumit. Kakek tidak mendapatkannya kembali saat dia masih hidup. Kau memberiku 3 hari. Bagaimana aku bisa mendapatkannya kembali? Kalau begitu saya tidak peduli.
Kau, Kamu sendiri yang bilang, kamu bisa mengelola perusahaan dengan baik. jika Anda tidak punya keahlian, jangan ambil pekerjaan itu. Jika Anda tidak punya kemampuan, maka jangan jadi presiden ini lagi. King Ro, serahkan masalah ini padaku. The film was Kepadamu? translated and narrated by M. Kamu ini apa? Kepadamu? Kamu, seorang benalu. Bajingan, apa yang kamu miliki untuk pergi meminta uang kepada mereka? Jangan bermain pahlawan di sini lagi. Dan kenapa Anda tidak melihat diri Anda baik-baik? Lin Shan, masalah ini terlalu merepotkan. Jangan impulsif. Jangan khawatir. Kian Kai setiap malam pergi ke sini untuk minum. Kita pasti bisa menemukannya. Kian Kai, putra sulung keluarga Kian. Ayo, Presiden Lu. Lu Yao, putri keluarga The Lu. film was translated and Mari minum narrated lagi. by M. Media. Tuan Muda Qian, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Satu gelas terakhir untuk proyek kita. Agar berjalan lancar. Baiklah, aku akan minum. Tapi ini benar-benar gelas terakhir. Setelah minum gelas ini, aku akan menyuruh sopirku mengantarmu pulang. Baik. Tuan Muda Qian, aku merasa kepalaku sakit. Sangat panas. Panas, Kak? Memang panas. Siapa kau? Kau pasti Kian Kai, manajer umum grup Kian. Apakah kamu sengaja datang untuk merusak rencanaku? Tujuanku datang kali ini adalah untuk menagih pembayaran akhir untuk dana proyek dari keluarga Sun. Pembayaran terakhir? Aku ingat sekarang. Jadi, keluarga Sun mengirimmu ke sini. Tidak sekarang. Tunggu sampai kapan. Aku akan memberitahumu saat aku senang. Kau tidak mengerti apa yang aku katakan, kan? Aku bilang tidak sekarang. Tidak perlu uang. Siapa identitasmu? Anjing keluarga Sun. Aku bahkan tidak perlu pergi ke kota Shao untuk bertanya-tanya. Siapa aku? Kau datang berlari kepadaku untuk menagih hutang. Kembali dan beritahu keluarga Sun, bajingan itu. Keluarga Sun dan orang-orang mereka bisa bekerja sama dengan keluarga Kian kami. Itu karena leluhurnya beruntung. Berkat dari kultivasi. Meminta uang. Tidak. Bagaimana denganku? Tidak peduli kau dan Sun Tian. Apa hubungannya? Dia tidak bisa mewakili keluarga Sun. Bagaimana situasi grup Sun saat ini? Dikendalikan oleh Sun Qingro. Aku meminta uang atas namanya. Sun Qingro. Bajingan dari kota Shou itu. Baik, tidak masalah. Jadi, kembali dan beritahu Sun Qingro. Biarkan dia melayaniku semalaman. Aku senang. Mungkin aku akan memberinya uang. Bayar utang. Itu wajar saja. Aku beri kau 10 menit. Transfer uangnya padaku. Kau baru saja The mengejutkanku. film was translated and narrated by M. Media. Kembali dan beritahu Sun Qingro. Biarkan dia membawa 100 juta. Datang kepadaku di malam hari. Mengganti kerugian mentalku. Keluar. Apa kau dengar dengan jelas? Dengarkan baik-baik dan cepat pergi. Jangan merusak kesenanganku. Kau tidak mau pergi? Ingin diberi pelajaran? Lihat aku. Bagaimana kau membuat masalah? Akan kupenuhi keinginanmu. Tolong selamatkan aku. Nan, aku menasihatimu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan ruangan ini. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat. Apakah kau punya kemampuan ini? Kau mencari mati. Panggil aku. Pukul sampai mati. Siapa yang membunuh? Aku memberinya hadiah 1 juta. Ya. Sial.
Bagaimana mungkin? Siapa kau? Siapa aku? Kau tidak berhak tahu. Kau hanya perlu tahu. Selesaikan pembayaran akhir kepada grup Sun. Kalau tidak, kau bisa mengikuti dua orang ini. Seperti bajingan. Apa kau mengerti? Kau menakutiku. Kau berani menyentuhku lagi? Grup kian kami. Aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu biarkan anakmu. Tidak bisa bertahan hidup. Ingin mati. Lepaskan aku. Pembayaran akhir. Berikan. Berikan sekarang. Ini kartuku. Ada 50 juta. Itu seharusnya cukup untuk pembayaran terakhir. Jika aku tahu kau membohongiku, kau tidak akan seberuntung ini lain kali. Sangat beruntung. Jangan berani. Oh, benar. Pergi. Tunggu saja dan lihat. The film was translated Bagaimana perasaanmu and sekarang? narrated by M. Aku merasa Media. sangat sesak. Aku tidak bisa bernapas. Aku ingin. Kurasa kau sudah diracuni. Obat perangsang sekuat itu. Bajingan ini ingin membunuh orang. Minumlah air. Tarik napas dalam-dalam. Terima kasih banyak barusan. Itu bukan apa-apa. Karena kau baik-baik saja. Aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Aku masih tidak tahu. Siapa namamu? Lin Shan. Lin Zhan. Bagaimana hasilnya? Semua sudah selesai. Benarkah? Bagus sekali. Tuan Muda Qian, dia tidak menyulitkanmu, kan? Tidak apa-apa. Lihat, tidak ada masalah sama sekali. Untuk orang sepertinya, aku punya caraku sendiri. Baguslah kau baik-baik saja. Benar, bagaimana kau mendapatkan uangnya kembali? Untuk menghadapinya, aku punya caraku sendiri. Jika aku bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, bagaimana aku bisa menjadi suamimu? Kau menyebalkan. Bajingan, biar saya beritahu Anda. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda beruntung mendapatkan uangnya kembali. Anda adalah sesuatu yang istimewa. Jadi, apa yang kau inginkan? Keluarga Sun kami. Meskipun di kota Shou, kami tidak dianggap keluarga tingkat pertama. Tapi kamu, seorang bajingan, tidak bisa dengan mudah masuk ke jajaran kami. Pernikahanku sendiri. Tidak perlu kau khawatirkan. Sun Qingru, jangan tidak tahu berterima kasih. Selama kamu menyandang nama keluarga Sun sehari saja, Anda adalah anggota keluarga Sun saya. Masalah besar seperti pernikahan, bukan untuk Anda bicarakan. Kalau begitu aku bertanya padamu. Aku ingin menikahi Qingru. Apa hubungannya denganmu? Anda, Ingin menikahi Qingru? Maka kamu harus menunjukkan kemampuan nyata. Hanya membual dan menyombongkan diri. Bukankah itu masih hanya seorang bajingan? Kalau begitu katakan padaku, kemampuan seperti apa yang kau inginkan? Baiklah. Beli Villa Yunting. Dan hasilkan 10 juta yuan sebagai mahar. Kalau tidak, jangan pernah memikirkannya. Sun Tian, apa kau sudah gila? Karena uang, Villa Yunting itu adalah area villa termahal di kota Su. Jangankan Lin Shan, bahkan jika kita menjual grup Sun kita hanya mampu membeli setengahnya. Kau sengaja mempersulit kami. Jadi apa? Itu masalahnya dia kalau begitu. Bagaimana kalau begini? Selama dia membeli rumah manapun di dalam Yunting Villa, salah satu dari mereka, aku tidak akan mengganggu pernikahanmu. Tapi, jika kamu tidak bisa menyediakannya, maka jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Seperti plester kulit anjing, The Anda film was mengganggu pemandangan. translated and Baiklah. narrated by M. Media. Kalau begitu sudah disepakati. Lin Shan, itu Villa Yunting. Jangan memaksakan diri. Jangan khawatir. Qingru, dalam hidup ini, aku pasti akan tetap di sisimu dan melindungimu. Halo, mari kita lihat denah lantainya. Tuan, apakah Anda di sini untuk melamar posisi pekerja pemeliharaan? Kami di sini untuk membeli rumah. Tuan,
Apakah Anda yakin di sini untuk membeli rumah villa Yunting kami, bukan rumah di tempat lain? Jika Anda salah tempat, saya sarankan Anda belok kiri setelah keluar. Ada tanda halte bus di sana. Akan saya katakan lagi. Saya di sini untuk membeli Yunting Villa. Villa halaman nomor 1. Lihat penampilannya yang lusuh. Dia bahkan ingin membeli villa nomor 1. Setiap set acak, toilet di rumah kami akan cukup baginya untuk bekerja selama beberapa masa hidup. Baiklah, Anda bicara lebih sedikit. Pelankan suara Anda. Tidakkah Anda melihat bahwa mereka datang dengan seluruh keluarga mereka? Betapa memalukannya jika dia mendengar. Menggembungkan wajah Anda agar terlihat gemuk. Orang seperti ini, Anda benar-benar tidak boleh menikahinya sembarangan. Baiklah, Anda bicara lebih sedikit kebenaran. Kubilang, kau bajingan. Sudah waktunya bangun, bukan? Kamu tidak mampu membeli rumah di sini. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk melihat-lihat. Datang bersamamu. Benar-benar membuat kami kehilangan muka. Lin Shan, jika kita tidak mampu, kita tidak akan membelinya. Jangan memaksakan diri. Jangan khawatir, kami mampu membelinya. Villa halaman nomor 1. Gesek kartunya. Tuan, ada batasnya untuk bercanda. Rumah-rumah di Villa Yunting kami, yang termurah juga 500 juta. Villa nomor 1, bahkan lebih unik. Harga jualnya 1,5 miliar. Apa kau dengar? 1,5 miliar. Bisakah kamu menyediakannya? Saya rasa, bajingan, seluruh tubuhnya, bahkan tidak bisa mengumpulkan 150 yuan. Lebih baik cepat pulang, dan bermimpi membelinya. Sudah kubilang, kamu harus menghadapi kenyataan. Jangan selalu berpikir kodok bisa makan The daging film was angsa. Cari translated pekerjaan yang and stabil, narrated by M. agar kamu Media. bisa menghidupi dirimu sendiri. Oh ya, Nona, Anda baru saja bilang Anda merekrut semacam tukang reparasi. Kal, lihat apakah dia cocok. Lin Shan, jangan kita beli. Kebetulan sekali. Kenapa? Kamu juga di sini untuk membeli rumah. Teman lama, bukankah ini Tuan Muda Show? Lama tidak bertemu. Sun Tian, bagaimana? Apa kamu membeli rumah di sini? Ini bukan seseorang yang membual. Mengatakan aku bisa membeli ini. Villa nomor 1. Kenapa kau lagi? Bajingan, apa kamu juga ingin membeli villa ini? Kenapa tidak berkaca diri saja? Jangan berikan kartu banmu. Itu meledak. Hukuman penjara ini juga seumur hidup. Itu benar. Berapa banyak koin di sakumu? Aku tidak tahu bagaimana menimbangnya. Mengikutimu, sungguh memalukan. Tuan Shou, Anda membeli rumah di sini juga. Yang mana yang Anda suka? Aku baru saja bertemu seorang gadis. Aku dilayani dengan cukup nyaman. Aku pikir, datang ke sini dan belikan dia sebuah suite. Berikan padanya hadiah. Lihatlah. Tuan Muda Zhao, baru bertemu. Langsung beli rumah sebagus itu. Tidak seperti beberapa. Hanya tahu cara makan nasi lunak, seorang bajingan. Tapi, jika kamu mengatakan, bisakah kamu tinggal bersamaku semalam? Dan itu juga bisa membuatku. Aku merasa nyaman dilayani. Aku bisa memikirkannya. Aku akan membelikanmu rumah lagi. Sun Qingro, apa kau dengar itu? Terima kasih, Tuan Shou. Sun Qingro, jangan tidak tahu berterima kasih. Ada apa dengan menemani Tuan Zhao? Tapi itu hanya sebuah distrik. Hanya 1 malam. Pergi sendiri. Kamu masih berani melawan? Qingro adalah wanitaku. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Lin Shan, kamu punya bakat. Seorang gadis kecil lucu yang tidak mampu. Aku tidak berhak bicara di sini. Cepat pergi. Bagaimana jika saya mampu membelinya? Bajingan, berhenti menakutiku. Aku tidak percaya. Jika kamu bisa di sini, pembeli rumah manapun, aku, Xiaofang, akan memberimu 1 set lagi. Tapi kamu tidak bisa membelinya. Maka di depan semua orang, wajah semua orang, berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Dan, Sun Qingro, tinggal bersamaku semalam lagi. Xiao Fan, jangan keterlaluan. Bahkan jika kau mampu membelinya, aku juga tidak akan menemanimu. Qingro, jangan khawatir. Aku di sini. Aku tidak akan The film membiarkanmu was diintimidasi. translated and narrated by M. Media. Kartu kredit. Baik, Ayo. Aku juga menggesek kartuku. baik. Bajingan, pada titik ini, tinggal menunggu untuk mengakui kekalahan. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku kalah? Hal-hal sudah sampai pada titik ini. Kamu masih tidak mau mengakui kekalahan? Kamu bajingan. Kamu benar-benar tidak berguna. Tuan Muda Shou sudah menggesek kartunya. Peti mati ini sudah diantar. Tepat di depanmu, dan kamu masih tidak mau berlutut? Anda benar-benar tidak berguna. Setelah bersujud, cepat pergi. Tolong simpan kartu Anda baik-baik.
Bagaimana itu? Bajingan, masih tidak mau mengakui kekalahan sekarang? Lihatlah tuan muda Zhou kita. Benar-benar muda dan menjanjikan. Seperti yang diharapkan dari kota Zhou. Talenta muda terbaik. Tepat sekali, tepat sekali. Sun Tian, di masa depan, bergaul baiklah. Dengan Tuan Muda Zhou, belajar lebih banyak tentang berbisnis. Baik, Tuan Muda Zhou, mulai sekarang, aku, Sun Tian, tidak, seluruh grup Son, akan bergantung pada perhatian Anda. Sekarang, segera berlutut dan akui kesalahanmu. Tuan muda Zhou. Saldo kartu Anda tidak mencukupi. Anda tidak bisa membeli villa nomor 1. Apa? Dia membeli villa nomor 1? Tuan, kartu hitam emas tak terbatas Anda. Tolong simpan baik-baik. Saya gagal mengenali pentingnya Anda barusan. Mohon maafkan saya. Bukan apa-apa. Kamu harus memenuhi janjimu sekarang, kan? Tidak, ini tidak mungkin. Siapa yang tahu dari mana kamu mencuri kartu ini? Bajingan kau. Bagaimana mungkin kau memenuhi syarat untuk membeli villa nomor 1? Siapa yang membuat masalah di sini? Ketua Lu, mengapa Anda datang? Lama tidak bertemu. Apakah Anda masih mengingat saya? Siapa dia? Mengapa Tuan Muda Zhou masih begitu menghormati dia? Ibu, kecilkan suaramu. Ini adalah perusahaan real estate terbesar di kota Zhou kita. Nona Lu, Villa Yonting ini milik keluarga mereka. Pantas saja bahkan Tuan Muda Zhou memberinya jalan. Kamu adalah... Ketua Lu, saya Zhou Fan. Saya adalah keponakan tertua Tuan Kota Zhou. Kita pernah bertemu sebelumnya di konferensi bisnis Kota Zhou. Apakah Anda masih mengingat saya? Aku punya sedikit kesan. Seorang pesolek, kalau tidak salah ingat, di masa depan, berhenti menyebut-nyebut Tuan Kota. Kamu dan Tuan Kota hanya punya sedikit hubungan kerabat. Jika kamu tidak punya hubungan ini, rumahmu ada di Kota Zhou. Kamu bahkan tidak akan dianggap sebagai keluarga kelas 3. Dan kamu berani membuat masalah di sini denganku. Tidak, Ketua Lu. Jelas-jelas bajingan ini. Dialah yang memegang kartu curian dan datang ke sini untuk membeli rumah dari Anda. Jangan salahkan saya. Itu kamu. Terima kasih banyak untuk terakhir kali. Hari ini, apakah kamu di sini untuk membeli rumah? Ya, Ketua Lu, apakah Anda salah orang? Bajingan seperti ini. Bagaimana mungkin dia mengenal Anda? Benar? Zhou Fan, tutup mulutmu. Tuan Lin adalah dermawan penyelamat hidupku. Beraninya kamu menghinanya. Minta maaf padanya segera. Presiden Lu, apakah Anda salah orang? Lin Shan, apa maksudmu? Apa yang dia katakan? Kau adalah dermawan penyelamat hidupnya. bukankah waktu itu, ketika kamu pergi menagih utang dari Qian Kai ini ingin memiliki niat buruk terhadapnya. Aku membantunya. Ya, terakhir kali. Untungnya, Tuan Lin ada di sana. Apakah kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik, Tuan Lin. Untungnya, terakhir kali. Aku benar-benar iri padamu. Punya pacar seperti ini. Presiden Lu, apakah Anda salah orang? Bajingan ini hanya menumpang di rumah kami. Sama sekali tidak mampu membeli rumah di sini. Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Bajingan buta, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan selai rambut Tuan Lin. Dan kamu masih berani menunjuk-nunjuk di sini. Bukankah itu hanya villa nomor 1? Tuan Lin, untuk membalas kebaikanmu yang menyelamatkan hidupku, villa nomor 1 ini, aku memberikannya padamu. Presiden Lu, ini adalah villa nomor 1. Apa kau bercanda? Aku serius. Presiden Lu, ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Itu tidak berharga. Bagaimana mungkin sebuah rumah bisa seberharga nyawa? Ini hanya tanda kecil dari penghargaanku. Tuan Lin, tolong terima. King Ro, karena Presiden Lu sudah berkata begitu. Kamu, terima saja. Cepatlah dan berterima kasih kepada Presiden Lu. Kalau begitu, baiklah. Presiden Lu, terima kasih. Tuan Muda Slow, kembali. Kau, Tuan Muda Slow, apa kamu lupa? Taruhan tadi, mencoba ingkar janji. bajingan kau. Jangan keterlaluan. Menemukan dompet dengan sedikit uang di dalamnya. Kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Zhou Fan, apakah kamu bosan hidup? Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Lin. Berlutut dan akui kesalahanmu pada Tuan Lin. Presiden Lu, hak apa yang Anda miliki untuk membuat saya meminta maaf kepada seorang bajingan? Setidaknya saya adalah tuan muda keluarga Zhou. Tuan kota ini masih paman kedua saya. Kau orang tak berarti. Kerabat jauh, bersusah payah untuk mendapatkan koneksi dengan Tuan Kota. Mengandalkan Tuan Kota, menikmati keuntungan selama beberapa tahun. Dan kau benar-benar berpikir kau terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Manajer Lu, tolong dengarkan saya. Aku tidak akan mendengarkan. Kau percaya atau tidak? Selama keluarga Luku mengatakan sepatah kata, kami bisa membuat keluargamu meninggalkan kota Zhou. Manajer Lu, maaf, saya salah. Sekarang berlutut dan akui kesalahanmu. Maaf, saya salah. Tuan Muda Slow, tidak perlu minta maaf. Penuhi saja taruhannya. Winshan, jangan keterlaluan. Winshan,
Saya beritahu Anda, jangan keterlaluan. Tuan Muda Shaw sudah meminta maaf kepada Anda. Hati-hati keluarga Shaw tahu, lalu mereka akan membuat Anda menghadapi konsekuensi berat. Jangan seret keluarga Sun kamu. Akui kekalahan saat kalah taruhan. Apa salahnya menghormati taruhan? Kau, Manajer Lu, berapa harga Villano 1? Nilai pasar, sekitar 1,5 miliar, saya kira. Tuan Muda Slow, 1,5 miliar. Berikan uangnya. biar saya beritahu, tidak ada uang. Tidak akan menyerahkan hidup saya. Tuan Muda Slow, sepertinya kau menarik kembali perkataanmu. Lin Shan, beberapa hal tidak boleh kau ucapkan sembarangan. Karena dia sudah meminta maaf. Bagaimana kalau maafkan dia? Orang seperti dia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, dia akan membuat masalah lagi lain kali. Sebaiknya singkirkan saja dia. Bajingan kau masih berani mengatakan, menyingkirkan keluarga Shaw kami. Jangan berpikir bahwa, hanya karena Anda menyelamatkan manajer Lu, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Saya akan memberitahu Anda yang sebenarnya. Dengan sedikit kemampuan Anda ini, di depan keluarga Shaw kami, tidak berarti apa-apa. Tidak percaya? Coba saja. Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Tuan Kota Shaw, saya sekarang memerintahkan Anda untuk segera aset keluarga Shaw disita semua. Dan mulai sekarang di Kota Shaw, keluarga Shaw mereka tidak diizinkan berbisnis atau bertani, menjadi pengemis turun-temurun. Semuanya dengarkan, aktingmu tadi sangat bagus. Aku benar-benar harus memberimu penghargaan aktor terbaik. Entah itu akting, kamu akan tahu sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau akan membuat keluarga Showku menjadi pengemis. Angkat teleponnya. The film was translated and narrated by M. Media. Halo ayah, ada sesuatu yang mendesan? Bajingan kau, siapa sebenarnya yang kau sakiti? Orang penting apa? Tuan kota baru saja. Semua aset keluarga kami telah disita. Mereka tidak diizinkan melakukan apapun. Kali ini, keluarga kita harus mengemis makanan. Ayah, dengarkan penjelasanku. Baiklah, ayah, dengarkan penjelasanku. Halo, Sekarang kamu percaya. maaf, Presiden Lin. Saya gagal mengenali orang yang sangat penting. Saya salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Tolong maafkan aku ya. Cepat pergi. Baiklah, aku akan pergi. Nona Lu, kali ini, terima kasih sudah membantuku. Bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Lin Shan, bagaimana kau melakukannya? Membuat wali kota? Menyita aset keluarga Chauvin? Aku, mungkin karena aku pernah menyelamatkan nyawa Tuan Kota Shaw sebelumnya. Dan kali ini, itu adalah ulah Chauvin dan keluarganya sendiri. Jadi begitu. Jadi Anda hanya membalas budi. Saya kira Anda punya kemampuan hebat untuk membuat Tuan Kota Zhou melakukan hal-hal untuk kita. Kalau kau tanya aku, bantuan ini cepat atau lambat akan terbayar. Lin Shan, kau harus bersikap baik. Lin Shan, aku harap lain kali kau tidak menggunakan bantuan wali kota Zhou lagi. Jika ada apa-apa, kita bisa selesaikan bersama. Baiklah, King Ro. Aku berjanji padamu. Kakak yang baik. Sekarang ini bagus. Keluarga Sun sekarang punya rumah. Dan, pembayaran terakhir dari grup Kian juga sudah didapatkan kembali. Ditambah proyek grup Longhao. Maka keluarga Sun kita bisa mengajukan diri untuk go public. Benar sekali. Jika pencatatan berhasil, maka keluarga Sun kita, bukankah kita akan menjadi keluarga terkemuka? Lin Shan, bagaimana menurutmu? Percayalah pada dirimu sendiri. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Baik, aku mengerti. Aku pasti akan mengelola perusahaan dengan baik dan memenuhi keinginan terakhir kakek. Hebat sekali. Kalau begitu, izinkan aku mengucapkan selamat sebelumnya. Nonaton telah berhasil go public. Adakan konferensi pers saat itu. Ingat untuk meneleponku. Silakan masuk cepat. Lin Shan, kau bilang akan datang kah? Tidakkah kau berpikir untuk mengganti pakaianmu? Ini benar-benar memalukan. Apa yang kamu pakai sangat penting. Kurasa bersih saja sudah cukup. Aku tidak seperti beberapa orang yang berpakaian bagus. Tapi hati mereka kotor. Kau, Oh ya. Pakaianmu. Bagus. Lin Shan, aku memberitahumu. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Sun kita. Untuk go public, aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Tapi ingat ini. Setelah hari ini, aku belum selesai denganmu. Ramai sekali. Kau sudah tiba. Sungguh, keluarga Sun kami sangat terhormat dengan kehadiranmu. Tuan Muda Qin telah menghormati kami dengan kehadirannya. Itu keluarga Sun kami. Sangat terhormat dengan kehadiran Anda. Qin Kai, untuk apa kau di sini? Tentu saja, aku di sini untuk mengucapkan selamat. Aku tidak pernah menyangka keluarga Sun yang kecil bisa mendapatkan proyek 100 juta.
Dan bahkan listing di pasar dalam waktu sesingkat itu. Benar-benar seperti durian runtun. Qin Kai, kamu cukup bebas, bukan? Sepertinya di makam keluarga Ling. Sujud itu, kamu tidak cukup bersujud. Lin Shan, kau keluarga Lin. Bajingan yang nyaris tidak selamat. Aku memberitahumu. Jangan sombong denganku. Aku tidak hanya datang hari ini. Aku juga menyiapkan untukmu kejutan besar. Tuan Muda Kia, kau lihat, kita hampir menjadi satu keluarga. Mengapa repot-repot menghabiskan begitu banyak? Benar sekali. Tuan Muda Ken, kedatangan Anda sudah memberi muka keluarga Sun kami. Mengapa membawa hadiah? Jangan tidak sabar. Qin Kai, jika aku jadi kamu, aku akan bersikap masuk akal dan segera pergi. Kau bajingan yang hidup dari wanita. Hak apa yang kau miliki untuk menyuruh Tuan Muda Kin pergi? Tuan Muda Kin adalah orang luar. Dia datang untuk memberi selamat kepada kami. Dan dia bahkan membawa hadiah ucapan selamat. Tapi kau, di sisi lain, datang dengan tangan kosong. Kalau bukan karena, demi King Rong, kau sudah lama diusir. Apa kamu benar-benar berpikir Qin Kai akan memberimu hadiah besar? Aku memberitahumu Winshan, apapun yang kau katakan, Tuan Muda Kia, berasal dari keluarga besar di kota Shou, Tuan Muda tertua dari keluarga Kia. Kau, yang menumpang di rumah kami. Kau bajingan yang hanya makan dan minum gratis. Apa yang kau punya untuk membandingkan dirimu dengannya? Aku merasa, memanggilmu bajingan sekarang, sudah terlalu memujimu. Sekarang, kau bahkan tidak sebaik bajingan. Bukankah kau hanya mengandalkan beberapa kebetulan dan sedikit koneksi pribadi? Kau pikir kau punya kemampuan hebat? Winshan, hari ini adalah hari baik untuk grup Sun kita. Listing di pasar. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Kia. Kalau tidak, jika Tuan Muda Qin marah, kau akan celaka. Membuatku meminta maaf padanya? Maaf, aku tidak akan. Qin Kai, jika kamu masuk akal, pergi sekarang. Kalau tidak, tutup mulutmu. Kalau tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya. Omong besar sekali. Aku bertanya-tanya siapa yang ada di sini. Omong kosong. Ternyata kau bajingan. Qin Kai, tangan terkepal begitu erat. Sepertinya tangannya sudah sembuh. Anjing itu baru saja lari keluar dan menggonggong. Jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Kau hanya beruntung terakhir kali. Hanya kebetulan. The film was Tuan Qian, translated and kau juga kenal narrated bajingan by ini. M-Media. Aku memberitahumu. 2 hari yang lalu, bajingan ini merusak hal baik untukku dan melukai tanganku. Aku bilang Linshan, kau adalah bajingan yang bergantung pada keluarga Sun. Berani melawan manajer umum grup Qian. Aku pikir kau benar-benar bosan hidup. Masalah ini, aku tidak tahan. Tuan Chen, bajingan ini dengan keluarga Sun kami, itu tidak ada hubungannya. Aku bilang, dari mana asalmu? NAK? Hebat sekali. Bisakah aku mendapatkan uang itu kembali? Jadi aku menggunakan ini. Cara tercela. Winshan, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Qian. Jangan lupa, uangnya. Tapi aku, bantu keluarga Sunmu mendapatkannya kembali. Bukankah seharusnya? Jika kau tidak menghalangi di mana-mana. King Rou sudah menikah dengan keluarga kaya. Grup Sun kita sudah di pasar. Bagaimana denganku? Meyakinkan orang lain dengan kebajikan. Begitu banyak orang di sini hari ini. Itu saja. Dan kau, kehilangan satu lengan. Berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Minta maaf. Ini sudah selesai. Baiklah. Yang bermarga Kian, jangan keterlaluan. Kau jelas-jelas berutang uang kepada kami. Mengapa kami meminta maaf padamu? Omong kosong. Nama belakangku Qian. Aku tidak akan berutang padamu. Aku memberitahumu. Aku di sini hari ini. Memberi keluarga Song cukup muka. Jika aku tidak memberi muka, kau ingin go public. Aku akan menutupmu besar. Kalau begitu aku ingin melihat. Bisakah kamu bertahan besok? Bajingan, terlalu banyak penindasan. Hari ini aku memberimu pelajaran. Seseorang, bawa dia keluar. Berhenti. Nona Luya, bagaimana bisa kau ada di sini? Kau, bukankah itu akan datang? Temukan milikku. Chien Kai, jangan banyak berhayal. Hari ini aku di sini untuk menemui Lin Zan. Luyao, kau berani memukulku. Aku akan menunjukkan padamu hari ini. Bagaimana bisa bajingan ini berlutut dan minta maaf padaku. Chien Kai, terakhir kali, aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Hari ini jika kau berani mempermalukan Tuan Lin, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Rumah Tuan Muda Qian, tapi kota Shou, salah satu keluarga teratas. Kau berani memukulnya? Aku pikir kau mencari mati. Kau tidak punya hak bicara di sini. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Hanya keluarga Sian. Di mata keluarga Luku, hanyalah keluarga kelas 2. Kami bisa menyingkirkanmu kapan saja. Keluarga lu. Mungkinkah? Putri Ketua Kamar Dagang. Putri. Nona muda keluarga lu. Luyao. Sekarang,
Apakah aku punya kualifikasi? Biarkan aku memberitahumu. Jika kau berani membuat masalah di sini lagi hari ini, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Lu Yao. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Baiklah semuanya, hari ini adalah hari besar grup Sun kita, IPO. Mari kita bahas masalah apapun nanti. Jangan hanya berdiri di sana. Tolong. Permisi, aku terlambat. Sama sekali tidak, perjamuan belum dimulai. Kau terlihat sangat cantik hari ini. Orang secantik ini, bersama Tuan Lin, benar-benar pasangan yang sempurna. Perpaduan bakat dan kecantikan. Presiden Lu, Anda terlalu memuji saya. Oh ya, King Ro, konferensi pers akan segera dimulai. Tolong antar Presiden Lu ke tempat duduknya dulu. Saya akan keluar sebentar. Presiden Lu, silakan lewat sini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di konferensi pers. IPO sukses. Sun Group kami. Setiap orang di sini adalah tamu terhormat Sun Group kami. Saya harap semua orang menikmati dan bersenang-senang. Selamat, mulai sekarang, keluarga Sun juga akan menjadi keluarga terkemuka di kota Zhou. Jangan lupakan kami nanti. Kami masih membutuhkan dukungan keluarga Sun. Mohon tenang, semuanya. Mulai sekarang, masalah ini akan saya, Sun, yang tangani. Ini, biar saya juga beri Anda hadiah besar. Sebuah kerjasama proyek seumur hidup. Perjanjian. Tuan Muda Qian. Terima kasih banyak. Tuan Muda Qian. Hadiah ini benar-benar terlalu berharga. Jangan khawatir. Mulai sekarang, selama itu, proyek Qian Group, keluarga Sun pasti akan menanganinya dengan sempurna. Sebuah keluarga Sun kecil bisa go publik dalam waktu singkat. Membuktikan mereka masih punya sedikit kemampuan. Jadi, untukku Qian, aku juga bersedia memberi mereka sedikit kesempatan. Kontrak ini ada masalah. Masalah apa? Tertulis di bagian belakang kontrak, setelah menandatangani kontrak proyek seumur hidup dengan Grup Qian. Grup Sun, terlepas dari keuntungan proyek, harus memberikan Grup Qian 80%. Ini adalah klausul tiran. Klausul tiran apa? Agar keluarga Sunmu bisa bekerja sama dengan keluarga Qian kami. Bekerja sama. Ini sudah seperti durian runtuh, bukan? Kami hanya ingin sedikit keuntungan kecil darinya. Lagi The film pula, was translated and melihat ke narrated seluruh by kota Zhou. M-Media. orang-orang yang ingin menandatangani kontrak kerja sama seumur hidup dengan keluarga Qian kami sedang mengantai. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalian. Terima kasih atas pengakuan Tuan Muda Qian. Kami pasti akan bekerja sama dengan baik. Benar. Ya. Tuan Muda Qian, bagaimanapun Anda mengatakannya, begitulah kami akan melakukannya. Qian Kai, jangan keterlaluan. Kontrak ini, aku tidak akan menandatanganinya. Apa? Aku tidak salah dengarkan. Apakah semua orang mendengarnya? Mereka bilang, mereka tidak akan menandatangani kontrak dengan keluarga Qian kami. Beraninya mereka berani menolak kontrak Tuan Muda Qin. Mereka pasti ingin mati. Kesempatan sekali seumur hidup seperti ini. Jika itu saya, bahkan jika keuntungannya lebih rendah, saya tetap akan melakukannya. Berhentilah bermimpi, keluar. Kau berani membuang kontrak keluarga Qian kami? Kau ingin mati. Aku beri kau 3 detik untuk menghilang dari pandanganku. Kalau tidak, lenganmu yang lain. Kau tidak akan membutuhkannya lagi. Pergi. Kau kejam. Jangan biarkan aku melihatmu lain kali. Lin Shan, mengapa kamu berulang kali membuat masalah untuk keluarga Sun kami? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah menyinggung perasaannya? Lalu bagaimana dengan bisnis keluarga Sun kami di masa depan? Bisakah kita tetap melakukannya? Saya membantu keluarga Sun Anda. Membantu keluarga Sun kami? Saya membenci. Kami tidak membutuhkannya. Saya beritahu kamu, jika dia benar-benar marah, maka keluarga Sun kami benar-benar tamat. Dasar bajingan, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Qian. Kalau tidak, mulai sekarang, jangan pernah menginjakan kaki di pintu keluarga Sun kami lagi. Sudah berakhir, kita sudah menyinggung Tuan Muda Qian. Lupakan tentang go public. Jika kita ingin berbisnis di kota Zhou, kita tidak akan bisa. Saya rasa keluarga Sun sudah tamat. Ayo pergi. Jangan tinggal di sini lagi. Agar Tuan Muda Qian nanti tidak mudah salah paham. Saya katakan, semuanya, Tuan Muda Qian sudah pergi. Tapi bukankah saya masih di sini? Saya masih punya hadiah besar untuk diberikan kepada mereka. Ya, Tuan Qian sudah pergi. Tapi Tuan Muda Qian masih di sini. Lin Shan, bajingan ini benar-benar membuat saya bingung. Semuanya, lihat dulu.
Hadiah apa yang dibawa Tuan Muda Qian? Sun Qingrong, jangan kira saya tidak tahu. Bagaimana kamu mendapatkan proyek dengan Long Hao Grove? Bukankah itu hanya tidur dengan pria? Di permukaan, dia terlihat murni dan tidak tercela. Tapi sebenarnya, dia bajingan bermuka dua. Sun Qingrong, kau tak tahu malu. Kau benar-benar merusak muka keluarga Sun kami. Bagaimana kamu bisa merosot ke keadaan ini menggunakan metode rendahan seperti itu untuk mendapatkan kontrak? Sun Qingrong, jangan berpura-pura mulia. Di depan saya lagi, hanya melihatmu membuat saya muak. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Foto-foto ini hasil editan. Lihat baik-baik, semuanya. Foto-foto ini asli dan jelas. Bagaimana bisa terlihat, Didit? Diam kau. Semuanya, setiap kali Qingru pergi ke grup Long Hao untuk membahas kerjasama, aku selalu di sisinya. Jadi foto-foto ini palsu. Lin Shan. Saya rasa kamu sudah gila. Tidak mungkin. Benarkah? Bisakah kamu memantaunya? 24 jam sehari, orang lain sudah mengkhianatimu. Dan kamu masih membelanya? Saya rasa kamu benar-benar bajingan. Semuanya, foto-foto ini jelas. Didit sekilas. Anda menggunakan foto palsu untuk menghina Qingrong di sini. Apakah ingin matu? Kamu bilang foto-foto ini, Didit? The film was translated and Lalu apakah kamu narrated punya by bukti? M-Media. Tunjukkan. Qin Kai. Menurutku foto-foto ini kemungkinan besar asli. Kalau tidak, mengapa Long Hao Group bekerja sama dengan keluarga Sun? Mengetahui temperamen Xiang Long Hao, jika dia tahu, dia diam-diam di foto. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Anda ingin bukti, kan? Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Xiang Long Hao, saya beri Anda 3 menit untuk sampai ke lokasi konferensi pers grup Sun. Nah, siapa Xiang Long Hao? Apakah dia seseorang yang bajingan dari keluarga Linmu? Bisa begitu saja memanggil dan mengusir sesuka hati? Lin Shan, kamu ketagihan berpura-pura ya. Jangan bicara tentang apakah ini foto-foto itu asli atau palsu untuk saat ini. Aku akan lihat bagaimana kau menanganinya. Jika ketua Siang tidak muncul nanti, kau mempermalukan dirimu sendiri. Bajingan. Bajingan memalukan. Muka keluarga Sun kami sudah benar-benar hancur oleh kalian berdua. Waktu habis. Sepertinya Xiang Long Hao tidak akan datang hari ini. Aku di sini. Tuan Lin, ada kemacetan di jalan. Aku terlambat. Jangan terlambat. Waktunya tepat sekali. Ketua Xiang, mengapa Anda meminta maaf kepada bajingan ini? Orang tercela. Beraninya kau menghina Tuan Lin, juga menyebarkan rumor tentang Nona Sun dan aku. Ketua Xiang, aku tidak tahu. Foto-foto ini semuanya diberikan kepadaku oleh orang lain. Aku tidak tahu. Kemarilah, bawa orangnya ke sini. Baiklah, bicaralah sendiri. Ya, ini semua dari Tuan Muda Qian. Tuan Muda Qian menyuruhku diam-diam mengambil foto dan menyatukannya. Aku terpaksa melakukannya. Omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Jangan memfitnahku. Fitnah. Kemarilah. Sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Ketua Xian, aku salah. Ketua Xian, aku seharusnya tidak memfitnah Anda. Ketua Xian, tolong ampuni aku. Meminta maaf sekarang, sudah terlambat. Seseorang, bawa dia pergi, dan tunggu kematian di penjara. Penjara. Ketua Xian, kakak Xian, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Ketua Xian, tolong ampuni aku. Dengarkan baik-baik, semuanya. Mulai sekarang, jika ada yang berani memprovokasi Tuan Li dan Nona Sun, mereka melawan aku, Xiang Long Hao. Aku, Xiang Long Hao, di kota Shou, tidak takut apapun. Mereka yang ingin mati, datang dan coba aku. Ketua Siang, saya benar-benar minta maaf karena menyebabkan masalah bagi Anda dan melibatkan Anda. Nona Sun, jangan sebutkan itu. Qin Kai ini hanyalah hama kecil. Jika aku tidak menanganinya hari ini, orang lain akan menanganinya besok. Kemarilah. Ini adalah undangan keperjamuan kembalinya Raja Dewa sebagai hadiah selamatku untuk keluarga Sun, perusahaan yang go public. Ketua Siang, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ketua Xian, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Terima kasih. Ketua Xian, saat itu, keluarga Sun kami pasti akan hadir dengan pakaian formal. Bagus sekali. Jika kita bisa mendapatkan penghargaan dari Raja Dewa, keluarga Sun kami pasti akan bangkit menjadi terkenal. Tuan Lin, Nona Sun, aku sudah mengantarkan undangannya. Aku
Siang, pamit. Pada akhirnya, Tuan Muda ditangkap oleh mereka. Begitulah yang terjadi. Winshan, aku akan mencabik-cabikmu. Aku benar-benar tidak menyangka Ketua Xiang akan memberi kita hadiah yang begitu berharga. Kali ini, keluarga Sun kami benar-benar akan bangkit seperti Phoenix. Aku bilang, King Ro, pada saat itu, kau harus berdandan dengan cantik. Jika kau tampil baik dan menarik perhatian Raja Dewa, maka seumur hidupmu, kau tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian. Saya tidak perlu menyenangkan siapapun. Saya sudah punya pacar. Maksudmu bajingan ini? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut Tuan Raja Dewa, Sun King Ro. Aku sarankan kau berpikir baik-baik jika kau tidak setuju. Perjamuan kembalinya Tuan Raja Dewa. Kau tidak akan hadir. Kami juga punya bagian dari undangan ini. Mengapa kami tidak bisa hadir? Kau punya bagian. Buka matamu dan lihat baik-baik. Hanya ada 3 salinan. Dari mana bagianmu? Undangan ini jelas dari Direktur Xiang. Untukku dan Lin Shan. Bajingan ini bukan seseorang dari keluarga Sun kami. Apa hubungannya denganku? Suruh dia pergi lebih awal. Selain itu, dulu, kau yang tidak menginginkannya. Jadi kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Sekarang, siapapun yang memegang undangannya, itu milik mereka. Kau tidak tahu malu. Lupakan saja, King Ro. Meskipun kita tidak punya undangan, kita tetap bisa masuk. Lin Shan, berhentilah bercanda. Percayalah padaku. Ku bilang padamu, bajingan ini, apakah otakmu rusak? Bagaimana kau bisa masuk tanpa undangan? Merangkak masuk lewat lubang anjing? Cepat pergi. Jangan jadi duri dalam daging keluarga kami. Apa Anda percaya bahwa sekarang saya bisa membuat undangan di tangan Anda tidak berlaku? Nah, jangan menyombongkan diri. Kau pikir kau siapa? Halo, Dalam 10 menit, temui aku di hutan pinggir timur. Jika kau tidak datang, kau tahu konsekuensinya. berhenti. Winshan, bajingan kau. Kau akhirnya datang. Singkirkan kakimu yang kotor dariku. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Sebelumnya, bukankah kau bilang bahwa keluarga Kinku harus bersujud dan meminta maaf kepada leluhur keluarga Linmu? Bukankah aku sengaja datang ke sini untuk bertobat? Aku khawatir orang mati tidak bisa mendengar dengan jelas. Jadi, aku sudah memutuskan untuk menggali mereka dengan hati-hati untuk mendengarkan permintaan maafku. Orang tua bangka, jika kau berani menyentuh makam leluhur keluargaku lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Kinmu. Lin Shan, kau hanyalah keluarga Lin. Bajingan yang nyaris tidak selamat. Kau berani mengancamku, kau melukai putraku, dan membuatnya dikurung di penjara langit. Jika aku tidak membalas dendam untuk ini, keluarga Kinku tidak akan punya muka lagi di kota Shou. Lin Shan, aku juga akan memberitahumu. Ini hanyalah permulaan. Jika kau tidak mengeluarkan putraku, aku akan mengambil semua orang yang terkubur di sini. Semua anggota keluarga Lin, menggali mereka semut, dan membuang mereka ke laut untuk memberi makan ikan. Orang tua bangka, aku memberitahumu hari ini, putramu akan berada di penjara surgawi seumur hidupnya. Tidak ada di antara kalian yang akan keluar. Jika kau berani melangkah maju 1 langkah, aku akan menghancurkanmu. Makam leluhur keluarga Lin. Jika kau berani menyentuh makam leluhur keluarga Lin segera, aku akan mengirimmu ke bawah. Bersujudlah kepada mereka dan minta maaf. Lin Shan, kau bajingan. Mulutmu cukup besar. Tidakkah kau melihat tempat macam apa ini? Sejak kau melangkah masuk, sudah tidak ada jalan keluar. Hari ini adalah hari kematianmu. Ini adalah hari peringatan kematianmu. Tetaplah di sini dan temani dengan baik orang-orang mati dari keluarga Linmu ini. Raja Dewa, apakah kita perlu bertindak sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Ada apa? Kau takut? Lin Shan, lihatlah baik-baik. Orang-orang ini adalah semua elit dari keluarga Kinku. Terakhir kali, kau bisa melarikan diri secara kebetulan. Anggap saja kau beruntun. Kali ini, kau tidak akan bisa melarikan diri bahkan dengan sayap. Para elit, di mataku, mereka semua hanyalah sekumpulan prajurit udan dan jenderal kepiting. Tidak bisa melarikan diri, bahkan dengan sayap. Kurasa hari ini, giliranmu. Aku membenci. Kematian sudah di depan mata. Namun kau masih berani berbicara keras. Kau bajingan. Aku akan membiarkanmu sekarat perlahan. Sudah hidup bertahun-tahun. Bisa dianggap sebagai belas kasihan terhadap keluarga Linmu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih atas belas kasihanmu. Namun, setelah hari ini, kota Zhou ini tidak akan lagi memiliki keluarga Kinmu. Lin Shan,
Aku akan menjatuhkanmu sekarang untuk bersatu kembali dengan leluhurmu. Seseorang, jatuhkan mereka untukku. Ya, Anda benar-benar menabrak batu dengan teluk. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. bukankah ini pengawal pribadi Raja Dewa? Wing Shan. Siapa sebenarnya kau? Anda tidak pantas tahu. Wing Shan, bahkan jika kau membunuhku, balas dendam keluarga Lin tetap tidak bisa dibalaskan. Mati. Kau cepat menghindar. Bukankah ini Tuan Kota Shou yang berlutut dan memohon Raja Dewa untuk turun gunung dan vas giok berharga yang diberikan kepada Raja Dewa? Bagaimana bisa ada padamu? Bukankah Anda bilang itu diberikan kepada Raja Dewa? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah Raja Dewa? Ini sama sekali tidak mungkin. Keluarga Qin dari kota Shou telah bertindak tanpa prinsip selama bertahun-tahun, menindas dan mendominasi pasar. Hari ini, mereka bahkan menggali makam leluhur keluarga Linku. Kejahatan mereka pantas mati. Raja Dewa, tolong jangan bunuh aku. Aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Apa Anda pikir Anda masih memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya? Raja Dewa, tolong jangan bunuh aku. Ini semua didukung oleh keluarga Qian. Keluarga Qian? Dasar tua bangka. Anda segera pergi ke makam leluhur keluarga Linku, bersujud dan minta maaf. Jika Anda berani menghentikan, tanggung sendiri akibatnya. Baiklah. Kakek Lin, aku salah. King Yu, segera pergi kirimkan surat undangan untuk perjamuan ke keluarga Qian. Juga kepada keluarga Sun. Berikan juga mereka pemberitahuan. Juga pastikan untuk menginstruksikan mereka dengan baik mengenai keluarga Sun. Berikan mereka perhatian khusus. Wing Shan, kau bajingan. Kau bahkan tidak punya surat undangan dan masih berani datang? Kau benar-benar tidak tahu malu. Orang-orang sepertimu yang mencuri surat undangan orang lain bisa datang semua. Mengapa aku tidak bisa datang? Kau pria simpanan kecil. Bahkan jika kau datang, apa yang bisa kau lakukan? Kau tidak punya surat undangan. Kau hanya bisa duduk di pintu masuk dan menjaga pintu. Lupakan saja. Jangan biarkan orang-orang tertentu memengaruhi suasana hati kita. Ayo masuk. Berhenti. Surat undangan kalian sudah lama tidak berlaku. Jika kalian masih ingin masuk, kalian hanya bisa merangkak masuk. Bagaimana mungkin? Lihat baik-baik. Ini adalah perjamuan Raja Dewa. Surat undangan yang asli. Ya, anak muda, lihatlah baik-baik lagi. Tidak perlu melihat. Sudah tidak berlaku. Sudah kubilang sebelumnya. Surat undanganmu sudah tidak berlaku. Lin Shan, apakah itu kau yang bermain di balik layar, menyuap penjaga keamanan, agar tidak membiarkan kami masuk? Dengan penampilan imutnya itu, bagaimana mungkin dia punya kemampuan ini? Lin Shan, kami tidak punya surat undangan. Bisakah kami masuk? Jangan khawatir. Percayalah padaku. Kami akan masuk bahkan tanpa surat undangan. Apakah kita akan memaksa masuk? Kakak penjaga keamanan, mereka tidak punya surat undangan, dan semuanya bisa masuk. Aku. Mereka adalah tamu terhormat, tidak membutuhkan surat undangan. Tamu terhormat. Kim Rao. Bawa kami masuk juga, tolong. Baiklah. Merangkak masuklah. Hei, apa kau masih ingin masuk? Entah merangkak, atau pergi. Masuk. Ini adalah milik Raja Dewa. Ditulis sendiri untuk kami. Surat undangan keluarga Qian. Keluarga Xian ini benar-benar pantas menjadi salah satu keluarga besar teratas di kota Shou. Bahkan surat undangan itu ditulis secara pribadi oleh Raja Dewa sendiri, benar-benar luar biasa. Ya, Raja Dewa sangat menghargai keluarga Qian. Mereka pasti akan melampaui keluarga Lu di masa depan untuk menjadi kota Shou, keluarga besar terkemuka. Tuan Muda Qian, mulai sekarang kami akan mengandalkan Anda. Tidak masalah. Selama kau mengikutiku, Tuan Muda Qian. Apalagi hanya kota Shou kecil. Bahkan melihat ke seluruh Great Xia, aku bisa mengatasinya. Terima kasih, Tuan Muda Qian.
Linshan, kau bajingan. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Apa hubungannya denganmu? Aku tahu. Dia mungkin merangkak masuk lagi. Melalui lubang anjing. Kal. Qian Kai, kami masuk secara terbuka dan jujur melalui pintu utama. Siapa yang akan percaya itu? Sun Tian. Apakah kau membawa mereka masuk? Tuan Muda Qian. Tidak. Lalu bagaimana kau bajingan ini menyelinap masuk? Penjaga keamanan di pintu masuk berkata, mengatakan Anda adalah tamu terhormat. Omong kosong. Tamu terhormat hari ini, hanya 3 orang itu. Aku belum pernah mendengar. Nama Linshan. Ada pepatah yang disebut menilai orang dengan mata berprasangka. Ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Apa katamu? Kau berani bilang aku menilai orang dengan mata bias? Lihat ini. Ini ditulis sendiri oleh Raja Dewa. Surat undangan tulisan tangan. Tanyakan pada orang-orang ini. Apakah mereka pernah melihat yang kedua? Tuan Muda Qian, benar-benar luar biasa, ya. Lihat ini. Bahkan surat undangan. Berasal dari Raja Dewa, ditulis sendiri. Aku sangat iri. Tuan Muda Qian ini adalah teladan bagi generasi muda kita. Sebuah teladan. Tuan Muda Qian, mulai sekarang, mohon jaga kami baik-baik. Selama kalian ada di tempat ini, kalian jaga hubungan baik dengan saya, Tuan Muda Qian. Kalian pasti akan mendapatkan bagian dari keuntungannya. Benar? Dekat-dekatlah dengan Tuan Muda Qian. Tapi, saya sangat tidak senang sekarang. Saya merasa beberapa orang benar-benar mengganggu pemandangan. Baik. Bajingan, apa kau dengar itu? Tuan Muda Qian menyuruhmu pergi. Aku bicara padamu. Apa kau tuli? Sun Tian, apa yang kau lakukan? Sun Qingrong, menyingkirlah dari jalanku. Seseorang seperti bajingan ini sama sekali tidak pantas berada di sini. Jika aku bajingan, maka Qian Kai bahkan tidak lebih baik dari bajingan. Kamu ini makhluk apa? Kamu ketagihan berpura-pura ya? Hanya seorang bajingan. Berani-beraninya menggonggong liar di depanku? Kamu bajingan. Hanya berani melakukan trik kecil di belakang orang. Saya beritahu kamu, lebih baik kamu pergi sekarang. Kalau tidak, saya harus memberimu pelajaran. Membuatmu cepat bersatu kembali dengan orang tua. Qian Kai, cukup sudah darimu. Linshan, ayo pergi. Aku tidak ingin bersama sekelompok bajingan. Jika ada yang pergi, seharusnya mereka. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan sekelompok bajingan ini. Bisa menarik. Linshan, cepat bangun. Kamu gila? Apakah ini tempat yang bisa kamu duduki? Ini adalah kursi Raja Dewa. Jangan berani-beraninya mengotorinya. Cepat bangun. Tuan Muda Qian benar. Kau harus segera pergi. Kau tidak pantas duduk di kursi ini. Cepat pergi. Ini hanyalah sebuah kursi rusak. Aku duduk di atasnya. Sudah memberinya terlalu banyak kehormatan. Baiklah, sungguh kursi rusak. Linshan, kamu benar-benar ketagihan berpura-pura sekarang ya? Saya beritahu kamu, hari ini adalah perjamuan Raja Dewa. Kamu duduk di benda ini. Jangan kira saya akan membiarkanmu lolos. Ketika Raja Dewa tiba nanti, dia juga tidak akan membiarkanmu lolos. Bagus. Kalau begitu, duduklah di sana dengan tenang. Aku ingin secara pribadi melihatmu berlutut di hadapan Raja Dewa dan meminta maaf. Kurasa yang berlutut dan memohon belas kasihan akan menjadi kamu. Saya akan menunggu dan melihat saja. Siapa sebenarnya yang akan berlutut dan memohon belas kasihan? Tuan Qingyu telah tiba. Semuanya. Aku Qingyu. Aku penjaga Raja Dewa. Terima kasih atas kehadiran kalian semua untuk menghadiri perjamuan kembalinya Raja Dewa. Waktu sudah hampir lewat. Mengapa kita belum melihat Raja Dewa? Benar sekali. Kami juga ingin menyaksikan kehadiran Raja Dewa. Ya. Ya. Aku juga ingin melihat. Sebenarnya, Raja Dewa sudah tiba sejak lama. Dia saat ini berada di bawah panggung. Sudah tiba sejak lama. Di mana dia? Di mana Raja Dewa? Di antara yang hadir, tidak ada yang terlihat seperti dia. Raja Dewa ini benar-benar terlalu rendah hati.
Lin Shan, mungkinkah kau? Silakan sambut Raja Dewa. The film was translated Lin Shan, and kamu gila? narrated by M Media. Tidakkah kamu mendengar Tuan Kinyu mengatakan silakan sambut Raja Dewa? Mengapa kamu menonjol? Kamu ingin mati? Aku adalah Raja Dewa. Lin Shan, kurasa kau benar-benar bosan hidup. Kau bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Baiklah. Sungguh Raja Dewa. Kalau begitu saya adalah kakak Raja Dewa. Benar? Kurang ajar. Beraninya kau menghina Raja Dewa. Tuan Kinyu, jangan tertipu olehnya. Dia adalah seorang bajingan. Dia tidak mungkin Raja Dewa. Semuanya. Izinkan saya memberitahu semuanya. Sebuah perkenalan. Dialah yang menyinggung keluarga Qian kita. Keluarga Qian. Dan keluarga Xiang pada saat yang sama, bajingan itu. Keluarga Lin. Aku ingat sekarang. Keluarga Lin dulunya adalah keluarga terkemuka di kota Xiao. Tapi, entah kenapa, dalam semalam, mereka menghilang secara misterius. Mereka sama sekali tidak lenyap. Mereka menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Puluhan orang di seluruh keluarga. Dalam semalam, semuanya tewas. Aku dengar orang-orang berkata, pemandangan saat itu benar-benar tragis. Lin Shan, kamu bisa bertahan hidup. Nyaris tidak bertahan sampai hari ini. Kamu pasti bersembunyi di beberapa lubang anjing waktu itu. Dan kami tidak menemukanmu. Lin Shan, aku menasihatimu untuk bercermin baik-baik. Jika kau tidak punya cermin, kau bisa kencing dan melihat. Dengan penampilanmu itu, jika kau adalah Raja Dewa, maka di dunia ini akan ada Raja Dewa di mana-mana. Saya setuju dengan Tuan Sun tentang itu. Saya kira, bukan hanya Raja Dewa ini palsu. Menurut saya, gadis ini juga seorang aktris yang dia sewa. Apa? Seorang aktris? Ini keterlaluan? Apa kalian menganggap kami, kelompok orang ini, bodoh? Tunggu dan lihat saja. Ketika Raja Dewa tiba, dia akan menanganinya. Lin Shan, jangan bilang saya tidak memperingatkanmu. Menyamar sebagai Raja Dewa akan membuatmu kehilangan kepala. Bisakah kamu menanggung konsekuensi itu? Tamu-tamu terhormat tiba. Kamu dengar itu, Lin Shan? 3 tokoh terkuat di kota Xiao akan datang. Kamu sebaiknya berpikir baik-baik tentang bagaimana kamu akan mengakhiri ini hari ini. Salam, Raja Dewa. Bangkitlah. Terima kasih, Raja Dewa. Tuan kota Zhou ini, orang terkaya Zhu dan dokter ilahi Kai. Semuanya begitu menghormatinya. Sepertinya dia benar-benar Raja Dewa. Meman, kau tidak bisa menilai buku dari sampulnya, pun tidak bisa mengukur laut dengan gayung. Untung saja kami tidak membicarakan hal buruk tentang Raja Dewa di belakangnya. Tidak seperti beberapa orang. Mereka akan mendapat nasib buruk. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu Raja Dewa? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin Raja Dewa. Qian Kai, kau punya nyali. Di depan semua orang. Kau berani menghina Raja Dewa. Kau pantas mati. Tidak hanya itu, keluarga Qianmu, urusan gelap di balik layar, telah kuberitahukan dengan jujur kepada Raja Dewa. Tuan tua keluargamu sudah kutahan. Dia sudah mengakui semuanya tentang keluarga Qianmu. Hal-hal kacau itu, secara rinci, semuanya sudah diakui. Kenapa kau tidak cepat berlutut untuk menebus dosa? Raja Dewa. Sayalah yang buta. Raja Dewa, ampuni hidup saya. Qian Kai. Mulai hari ini, di kota Zhou ini, keluarga Qianmu tidak akan punya tempat untuk berdiri. Semua properti keluarga Qianmu akan disita. Panggil seseorang. Raja Dewa, yang mulia, yang mulim, tolong beri kami kesempatan lagi. Ampuni keluarga Qian kami. Sun Tian. Kamu mau kemana? Lin, tidak. Raja Dewa, yang mulia. Kami semua tahu kami salah. Semua tahu kami salah. Raja Dewa yang mulia. Sebelumnya, itu semua kesalahan kami sebelumnya. Anda, sebagai orang besar,
Jangan menyimpan dendam pada orang kecil. Maafkan kami saja. Raja Dewa yang mulia, lihatlah, atas nama King Rock, dan ampuni kami. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Keluarga, kamu berulang kali menghinaku, memanggilku bajingan. Ini yang disebut keluarga? Raja Dewa yang mulia, The film was Akulah yang gagal translated mengenali and kebesaran. narrated Hukuman by M. tidak akan menyelesaikan apapun. Sedangkan kamu harus dieksekusi. tidak, tidak. Raja Dewa yang mulia, King Rock, bantu kami memohon ampun. Lin Shan, selamatkan nyawa mereka. Baik, Baiklah. Demi menghormati King Ro, aku akan membebaskanmu dari kematian. Terima kasih, Raja Dewa. Namun, hukuman mati bisa dihindari. Tapi hukuman hidup tak terhindarkan. Mulai hari ini, keluarga Sunmu akan menjadi pengemis turun-temurun. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Keluar. King Yu. King Ro. Aku akhirnya menunggu hari ini. Maukah kau menikah denganku? King Ro, jangan khawatir. Dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita bahaya lagi.